Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5652, Kelas Alam Semesta, Mengguncang Bumi. Perkemahan jiwa surgawi dan perkemahan kekacauan kembali berperang. Karena campur tangan dari kosmos besar pegunungan dan laut, serta fakta bahwa beberapa ahli dari kosmos besar jiwa surgawi telah mengeluarkan boneka mayat setengah langkah tingkat alam semesta, keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak telah rusak. Setelah pertempuran tersebut, kubu kekacauan menderita kekalahan telak dan kehilangan sejumlah besar dewa sejati dan raja abadi. Bahkan dua pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat kosmos terbunuh dan satu terluka parah. Ini juga karena fraksi Chaos telah mundur tepat waktu. Kalau tidak, mereka akan musnah sepenuhnya. Berita itu menyebar ke 10.000 roh kosmos besar purba, kosmos besar serangga abadi, dan banyak lainnya, menyebabkan keributan besar. Semua makhluk hidup Dao abadi di berbagai kosmos besar terkejut. Bahkan makhluk-makhluk puncak kosmos besar dan kosmos setengah langkah pun terkejut dan tidak bisa tetap tenang. Mereka tahu bahwa keseimbangan di alam yang telah rusak. Selanjutnya, badai yang tak berujung akan terjadi dan mereka semua akan tersapu ke dalamnya. Kekuatan kubu jiwa dewa telah meningkat pesat. Dalam satu pertempuran, mereka telah membunuh dua alam semesta setengah langkah dari kubu kekacauan dan sejumlah besar makhluk Dao abadi. Kubu kekacauan bahkan tidak sebanding dengan mereka. Sudah dapat diduga cepat atau lambat fraksi kekacauan akan hancur. Setelah perkemahan kekacauan dihancurkan, akankah perkemahan jiwa dewa mengizinkan alam semesta yang kuat seperti kosmos besar Wanling, kosmos besar purba, dan kosmos besar serangga abadi untuk eksis? Itu jelas tidak mungkin. Setelah hancurnya kam kekacauan, tibalah giliran alam semesta roh yang tak terhitung jumlahnya, tanah yang tak ternoda, dan alam semesta serangga abadi. Para petinggi alam semesta semuanya tahu bahwa, Kaisar, dari 10.000 alam roh dan alam serangga abadi telah berkumpul bersama untuk membahas situasi terkini di bawah tekanan besar. Dalam keadaan seperti itu, jika roh-roh yang tak terhitung jumlahnya dan serangga abadi terus menjadi musuh, mereka akan mendatangkan kematian. Konflik antara kedua belah pihak di masa lalu secara alami telah berakhir dalam situasi ini. Kedua belah pihak mulai membahas bagaimana cara menggabungkan kekuatan untuk menghadapi kam jiwa surgawi. Kaisar Langit secara langsung mengusulkan untuk membentuk aliansi dengan kubu kekacauan untuk melawan kubu jiwa dewa. Sekarang di alam yang, perkemahan jiwa dewa sudah sangat kuat. Sulit bagi pihak manapun untuk melawan perkemahan jiwa dewa. Hanya dengan menggabungkan kekuatan, mereka dapat melawan perkemahan jiwa dewa. Jika mereka terus menyapu salju di depan pintu mereka sendiri, mereka akan diserang oleh perkemahan jiwa dewa satu per satu, dan semua pihak akan hancur. Ini adalah logika yang dapat dipahami siapapun. Oleh karena itu, para petinggi serangga abadi di kosmos besar tidak keberatan kali ini. Wanling, tanah tak bernoda, serangga abadi, dan kosmos besar lainnya membentuk aliansi dan mengirim semua ahli mereka. Mereka menuju kosmos kekacauan besar, berniat untuk bergabung dengan kosmos kekacauan besar untuk melawan perkemahan jiwa dewa. Dengan tambahan para ahli yang tersisa dari kubu kekacauan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan kubu jiwa dewa. Paling tidak, mereka akan mampu tetap tak terkalahkan dan memungkinkan alam yang kembali seimbang. Akan tetapi, sebelum mereka dapat mencapai kosmos besar yang penuh kekacauan, mereka menerima sebuah berita. Kosmos besar kekacauan purba telah dihancurkan. Hun Yihe telah menyerbu ke dalam kosmos besar yang kacau sendirian dan memusnahkan semua ahli di sana. Dia bahkan telah mengekstraksi inti alam semesta dan membawanya kembali ke kosmos besar jiwa dewa. Reaksi pertama semua makhluk hidup di alam semesta, seperti Wanling, tanah tak ternoda, dan serangga abadi, adalah ketidakpercayaan. Kosmos besar yang kacau itu begitu kuat sehingga meskipun beberapa alam semesta setengah langkah telah runtuh, masih ada 4 alam semesta setengah langkah yang tersisa. Ada juga sejumlah besar manusia abadi dan raja abadi. Yang terpenting, base camp di alam semesta kekacauan telah dikelola oleh banyak ahli selama bertahun-tahun. Pasti ada banyak sekali formasi susunan super di benua kekacauan. Itu jelas merupakan salah satu tempat paling berbahaya di lautan alam semesta. Kosmos besar kekacauan purba pernah menjadi kosmos besar peringkat kedua di dunia yang. Kosmos itu telah menggunakan lorong kekacauan purba untuk memungut biaya dan sangat kaya.
Kosmos itu telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan, dengan dukungan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, teknik susunannya benar-benar mengerikan hingga ekstrim. Bagaimana itu bisa dipatahkan oleh alam semesta setengah langkah? Dia bahkan telah memusnahkan semua ahli dari Chaos Verse dan mengambil jantung alam semesta. Itulah sebabnya reaksi pertama dari semua makhluk hidup di kosmos utama adalah ketidakpercayaan. Itu karena hal itu sama tidak masuk akalnya dengan sebuah fantasi. Mereka semua mengira bahwa aliansi jiwa dewa harus berusaha sekuat tenaga agar dapat menerobos kekacauan dunia dan mencapai prestasi seperti itu. Namun kini, hanya Hun Yihe saja yang berhasil mencapai hasil pertempuran seperti itu. Kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Diduga Hun Yihe telah menembus batas kemampuannya dan menembus tingkat alam semesta. Itu sungguh menggemparkan. Berita ini sangat menggemparkan, bahkan para pesilat setengah kuat di level alam semesta pun hampir melompat kaget. Mutu semesta, Sol Yihe sungguh telah menembus tingkat alam semesta. Sejak zaman dahulu, hanya dikatakan bahwa ras langit memiliki ahli bela diri tingkat alam semesta. Meskipun selalu ada orang-orang hebat dari kosmos besar lainnya yang mencoba menerobos ke tingkat alam semesta, mereka tidak berakhir dengan baik. Beberapa meninggal, beberapa terluka, dan beberapa bahkan menghilang. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus dan menjadi makhluk tingkat semesta sejati. Sekarang, Hun Yihe ingin mendobrak batasan dan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tingkatan alam semesta terlalu kuat. Mereka adalah penguasa sejati. Alam semesta setengah langkah disebut penguasa, karena jumlah tingkatan alam semesta di lautan alam semesta terlalu sedikit. Namun, mereka hanyalah penguasa palsu. Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan tingkatan alam semesta sejati. Alasan mengapa ras langit biru dan ras langit kuning mampu mendominasi lautan semesta selama bertahun-tahun adalah karena kekuatan mereka yang setara dengan kekuatan semesta. Ini adalah kekuatan absolut. Tidak mengherankan bahwa jiwa Yihe mampu menghancurkan Chaos Verse dan mengekstraksi jantung alam semesta sendirian. Masuk akal jika dia telah menembus tingkat alam semesta. Mata semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Jika sebelumnya mereka bisa menggabungkan kekuatan dengan kubu kekacauan untuk melawan kubu jiwa dewa. Namun, Chaos Verse telah hancur, dan Hun Yihe telah menembus ke tingkatan alam semesta. Mereka tidak mampu melawan. Mereka akan menemui ajal jika mereka melawan. Terus kirim orang untuk mengumpulkan informasi. Ayo mundur. Kaisar Reruntuhan Serangga Abadi Kosmos Agung meraung dan memimpin orang-orangnya untuk mundur. Ayo pergi. Kemudian, alam semesta setengah langkah lainnya dari alam semesta Serangga Abadi juga mundur. Ayo pergi. Sang Kaisar Roh menggeleng dan mendesah. Ekspresi Kaisar Langit tampak muram, namun dia akhirnya mengangguk tak berdaya. Untuk saat ini, dia hanya bisa kembali ke alam 10.000 roh dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Yan Heng juga membawa orang-orang dari alam semesta purba kembali ke alam semesta purba. Setelah berbagai pihak kembali, mereka mengirim sejumlah besar orang untuk memperhatikan pertempuran. Dengan sangat cepat, berita datang terus-menerus. Setelah Chaos Verse hancur, jiwa Yihe kembali ke kosmos jiwa dewa dan tidak pernah keluar lagi. Tentara jiwa surgawi mengepung kosmos agung-agung murni. Tai King Grid Kosmos tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan mereka dan meminta untuk menyerah. Namun, mereka ditolak dan pertempuran besar pun terjadi. Tepatnya, itu bukanlah pertempuran besar, tetapi penindasan sepihak. Bagaimana mungkin kosmos agung-agung murni sendiri dapat menandingi perkemahan jiwa dewa? Pada akhirnya, kosmos agung-agung murni hancur, dan hampir semua makhluk hidup Dao abadi terbunuh. Makhluk hidup di bawah Dao yang abadi dikendalikan dan diubah menjadi budak. Bab 5653, Sikap yang tidak bisa dijelaskan. Setelah penyerahan diri kosmos agung murni tertinggi ditolak, eselon atas kosmos agung murni Giok telah dengan tegas meninggalkan kosmos agung murni Giok. Mereka telah memimpin makhluk hidup Dao abadi dan sekelompok elit kosmos agung murni Giok untuk melarikan diri ke dalam kekacauan yang luas dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu, perkemahan jiwa dewa menduduki kosmos besar Yuking. Setelah itu, Angkatan Darat berangkat dan bergerak menuju alam semesta yang lebih kecil di bawah komando kekacauan asli, Grand Pure, dan kosmos besar Jade Pure. Kam jiwa dewa menolak untuk menyerah. Kemanapun mereka pergi,
alam semesta hancur dan banyak mayat tertinggal. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dibantai dan sumber daya mereka dijarah. Adapun kosmos besar seperti roh yang tak terhitung jumlahnya, serangga abadi, dan tanah yang tak ternoda, mereka hanya bisa menonton dengan tak berdaya. Mereka sendiri dalam keadaan panik. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tidak ada lagi kekuatan di alam yang mampu menghentikan perkemahan jiwa dewa, tidak ada pula kekuatan yang mampu melawan perkemahan jiwa dewa. Sekarang, hanya ada dua jalan di depan mereka. Yang pertama adalah menyerah. Namun, kosmos besar Taiping dan alam semesta miniatur lainnya ingin menyerah namun ditolak. Sekarang, kubu jiwa-jiwa suci memiliki kekuatan absolut dan keunggulan absolut. Mereka dapat menghancurkan semua pihak. Jelaslah bahwa mereka tidak akan menerima penyerahan diri. Pilihan kedua adalah melarikan diri. Mereka mendorong kosmos besar mereka sendiri dan melarikan diri ke dalam kekacauan primal yang luas, menjauh dari samudera alam semesta yang. Meskipun dengan cara ini, mereka akan berada jauh dari samudera semesta, yang akan sangat menyulitkan bagi makhluk hidup di berbagai kosmos besar untuk berkultivasi. Tetapi itu masih lebih baik daripada pemusnahan seluruh klan. Sedangkan untuk perlawanan, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak ada yang akan memilih itu. Mereka membuat keputusan yang cepat dan eselon atas dari berbagai kosmos besar mulai menggerakkan kosmos besar mereka dalam upaya untuk melarikan diri ke dalam kekacauan. Yan Heng tidak dapat menemukan Tang Feng, Lu Ming, dan yang lainnya. Ia hanya dapat menghancurkan beberapa cakram susunan jiwa sebelum mendorong multiverse untuk bergerak. Ia ingin membawa alam semesta purba ke dalam kekacauan untuk bersembunyi. Alam semesta purba bergerak bersama dengan alam semesta 10.000 roh. Ada juga beberapa kosmos besar lain yang berhubungan baik dengan kosmos 10.000 roh. Namun mereka diserang sebelum mereka bisa bergerak jauh. Dalam kekosongan primal chaos yang tak berujung, beberapa sosok muncul. Mereka sangat besar dan tak terkalahkan, seolah-olah mereka adalah beberapa kosmos besar. Ini adalah beberapa alam semesta setengah langkah dari perkemahan jiwa surgawi. Pembangkit tenaga listrik tingkat kosmos setengah langkah dapat dengan bebas mengubah ukurannya. Ketika mereka besar, mereka dapat menjadi sangat besar. Bahkan jika mereka menjadi sebesar kosmos besar, itu tidak akan menjadi masalah. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa telapak tangan besar menghantam dan menghantam penghalang alam semesta purba dan alam semesta 10.000 roh. Seluruh alam semesta bergetar dan terpaksa mundur. Yan Heng, Kaisar Giok, dan Kaisar Roh hanya bisa bergegas keluar dari alam semesta. Tubuh mereka juga menjadi sangat besar, dan mereka menghadapi alam semesta setengah langkah dari perkemahan jiwa surgawi. Semuanya, apakah kalian mencoba membunuh kami? Jika kalian ingin membunuh kami, kalian harus membayar harganya. Kaisar Langit berteriak dengan ekspresi muram. Dia menyapu kesadaran abadinya ke segala arah menuju kekacauan yang lebih jauh. Indra tajamnya memberitahunya bahwa masih ada ahli yang bersembunyi di tengah kekacauan. Anda salah paham, Kaisar Yao. Kami tidak mencoba membunuh kalian semua. Kami hanya bertanggung jawab untuk menghentikan Anda. Selama Anda kembali ke posisi semula, kami tidak akan bergerak. Seorang pakar dari kosmos agung jiwa surgawi berbicara. Dia tersenyum dan berekspresi santai. Namun, nadanya yang tenang mengandung sedikit otoritas yang tidak perlu diragukan lagi. Alam semesta jiwa dewa saat ini sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi alam yang. Sikap mereka berbeda. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, mereka akan secara tidak wajar memperlihatkan sikap mendominasi. Kembali ke tempat semula, alis Kaisar Giok dan yang lainnya terkunci rapat. Jiwa-jiwa dewa tidak menyerang mereka, tetapi malah ingin mereka kembali ke tempat asal mereka. Apa maksudnya ini? Kaisar Giok, aku akan mengatakannya lagi. Pindahkan kosmosmu sendiri dan kembali ke tempat asalmu. Kami tidak akan bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Pembangkit tenaga listrik dari kosmos agung jiwa surgawi itu masih tersenyum, tetapi nada dingin dalam suaranya sudah terlihat jelas. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Alam semesta setengah langkah lainnya melakukan hal yang sama. Aura mereka yang kuat mengunci Kaisar Giok dan yang lainnya. Selama Kaisar Langit dan yang lainnya menggelengkan kepala, mereka akan melancarkan serangan dahsyat. Tatapan mata Kaisar Langit dingin. Berdasarkan kepribadiannya, dia tidak akan ragu untuk bertarung. Namun, di belakangnya,
masih ada kediaman abadi jade dan miliaran makhluk hidup. Jika mereka benar-benar bertarung, semua makhluk hidup ini akan musnah. Kaisar Giok, mari kita mundur dulu. Jika kita bertarung, kita tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Kaisar Roh diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Giok, memberitahunya untuk tidak bertindak gegabah. Pada akhirnya, Kaisar Langit berbalik dan pergi dengan wajah muram. Perkemahan jiwa dewa saat ini terlalu kuat. Jumlah alam semesta setengah langkah jauh melebihi jumlah mereka. Jika mereka bertarung, mereka sama sekali tidak sebanding. Dia hanya bisa mundur dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Yan Heng tidak banyak bicara. Tujuannya adalah melindungi alam semesta purba. Selain itu, Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya tidak ada di sana. Tentu saja, dia harus mundur selangkah terlebih dahulu. Wan Ling, kekacauan, dan alam semesta lainnya bergerak lagi, kembali ke posisi semula. Benar saja, setelah mereka kembali ke posisi semula, kubu jiwa-jiwa dewa tidak melancarkan serangan terhadap mereka. Tak lama kemudian, mereka menerima berita bahwa alam semesta serangga abadi telah mundur. Alam semesta serangga abadi juga ingin memindahkan alam semesta besar untuk melarikan diri, tetapi juga dicegat oleh para ahli dari Kam Jiwa Surgawi. Para ahli dari Kam Jiwa Surgawi memiliki kondisi yang sama untuk mereka, kembali ke posisi semula dan tidak menyerang mereka. Selain itu, mereka juga menerima berita lain. Berbagai kosmos besar di perkemahan jiwa surgawi, seperti kosmos besar jiwa surgawi, kosmos besar cahaya suci, kosmos besar giok murni, dan kosmos besar laut gunung, semuanya bergerak dan perlahan mendekati serangga abadi, purba, dan alam semesta roh yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat makhluk hidup di alam semesta, seperti serangga abadi dan 10.000 roh, panik dan khawatir. Pada hari ini, eselon atas berbagai kosmos besar berkumpul bersama untuk berdiskusi. Apa yang dilakukan oleh perkemahan jiwa surgawi? Mereka menyerang dan tidak menyerang, tetapi mereka menghentikan kita untuk pergi. Sekarang, mereka mengendalikan kosmos yang besar untuk terbang ke arah kita. Apakah mereka mencoba untuk mengepung kita? Reruntuhan itu, kata Kaisar dengan agak gelisah. Secara logika, dengan kekuatan perkemahan jiwa surgawi saat ini, tidak akan terlalu merepotkan untuk menyerang kita. Mereka dapat langsung mengirim ahli terbaik mereka untuk mengalahkan kita. Mengapa mereka perlu melakukan ini? Kata Raja Semut. Dia orang yang bijak, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan oleh pasukan jiwa surgawi. Apakah kau mengirim seseorang untuk menyerahkan diri ke perkemahan jiwa surgawi? Kaisar Langit tiba-tiba bertanya. Kaisar Semut tersipu dan menghindari tatapan Kaisar Giok. Namun, Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking tidak menghindarinya. Kaisar Kalajengking berkata, benar sekali, kami telah mengirim orang untuk menyerah. Dalam situasi saat ini, jika kami bisa menyerah, mengapa tidak? Tidak ada yang perlu dipermalukan. Dan hasilnya, tampaknya pihak lain tidak setuju. Kata Kaisar Giok, inilah bagian yang aneh. Perkemahan jiwa dewa tidak setuju maupun menolak. Mereka sama sekali tidak membalas masalah ini dan langsung membiarkan orang-orang kami kembali. Kata Kaisar Kalajengking, Anda tidak setuju atau menolak. Kali ini, Kaisar Yao, Kaisar Roh, Yan Heng, dan yang lainnya juga bingung. Bab 5654 sedikit lagi. Semua orang berdiskusi cukup lama, tetapi mereka tetap tidak dapat mencapai suatu kesimpulan. Aliansi Jiwa Surgawi memiliki sikap yang berbeda terhadap Chaos Verse dan Kosmos Grand Pure. Mereka telah menyerang mereka dengan pasukan mereka, menghancurkan mereka, dan mengambil inti alam semesta. Mungkinkah perkemahan jiwa dewa mempunyai permusuhan besar dengan kekacauan, kosmos agung murni, dan kosmos besar lainnya? Dan dia tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, jadi sikapnya lebih baik dan dia tidak ingin membunuh mereka. Kemudian, Kaisar Kalajengking dan Kaisar Reruntuhan memandang Yan Heng. Kudengar perkemahan jiwa dewa memiliki permusuhan besar dengan alam semesta purba. Apakah karena alam semesta purba mereka mengepung kita tetapi tidak membunuh kita? Mengapa kita tidak bergabung untuk memusnahkan mereka? Mungkin perkemahan jiwa dewa akan menerima penyerahan diri kita. Kaisar Kalajengking tiba-tiba berkata. Mata Yan Heng bagaikan kilat, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bergerak, kamu bisa mencobanya. Yan Heng, kamu baru saja menerobos ke alam semesta setengah langkah.
Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Mata Raja Kalajengking juga menjadi dingin. Auranya meledak dan berbenturan dengan aura Yan Heng. Tampaknya pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat ini, Kaisar Giok dan Kaisar Roh juga memancarkan aura yang kuat saat mereka berdiri di kedua sisi Yan Heng. Jelas bahwa mereka berada di pihak Yan Heng. Semuanya, harap tenang, harap tenang. Raja Semut bergegas ke tengah-tengah kedua sisi untuk meredakan keadaan. Dengan kekuatan perkemahan jiwa surgawi saat ini, tidak perlu melakukan ini jika mereka ingin menghancurkan alam semesta purba. Mereka cukup mengirim orang untuk membunuh kita secara langsung. Mengapa mereka harus melalui begitu banyak liku-liku? Raja Semut mencoba membujuknya. Lu Ming, Tang Feng, dan seluruh alam semesta purba tidak ada di sini sekarang. Mereka adalah inti dari alam semesta purba. Mungkin, perkemahan jiwa dewa sedang menunggu mereka kembali. Kata Kaisar Kalajengking dengan dingin. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan bicara omong kosong. Yan Heng berteriak dingin, auranya bertambah kuat dan niat bertarungnya meningkat. Semuanya, tenanglah, tenanglah. Kita memang lemah sejak awal. Jika kita terlibat dalam pertikaian internal dan menghabiskan kekuatan kita sendiri, kita akan semakin tidak mampu melawan faksi jiwa surgawi. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Raja Semut terus bertindak sebagai pembawa damai. Pada saat ini, Ibu Suri juga keluar untuk menengahi. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak benar-benar bergerak. Yan Heng, Yao Huang, dan yang lainnya mengibaskan lengan baju mereka dan pergi. Diskusi ini juga berakhir dengan tidak menyenangkan. Mereka semua tahu dalam hati bahwa sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Melemahkan kekuatan mereka sendiri sama saja dengan mencari kematian. Hanya dengan mempertahankan kekuatan puncaknya dia akan memiliki kesempatan bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, jiwa surgawi, cahaya suci, jade murni, dan kosmos agung lainnya terus mendekati serangga abadi, roh tak terbatas, dan alam semesta tanah tak ternoda. Mereka berhenti pada jarak tertentu dari mereka dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Selama periode ini, serangga abadi kosmos agung telah mengirim orang ke perkemahan jiwa surgawi untuk menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Namun, sikap perkemahan jiwa surgawi sama seperti sebelumnya. Mereka tidak menolak atau setuju. Meskipun makhluk hidup di alam semesta seperti serangga abadi dan ribuan roh sunyi sangat cemas, mereka tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, suasana di alam semesta serangga abadi dan alam semesta roh yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin menyedihkan. Lagi pula, rasanya tidak enak jika nasib seseorang dikendalikan oleh orang lain. Begitulah, lebih dari 50 tahun telah berlalu. Pada hari ini, eselon atas berbagai kosmos besar berkumpul bersama untuk berdiskusi. Tentu saja, para ahli top itu punya pilihan lain, yaitu menyerahkan kosmos agung mereka dan melarikan diri sendiri. Ada kemungkinan berhasil. Lagi pula, di luar alam semesta terdapat kekacauan yang luas. Dengan kultivasi mereka yang setengah langkah menuju alam semesta, jika mereka menyerbu ke dalam kekacauan, perkemahan jiwa surgawi pasti tidak akan mampu menghentikan mereka. Namun, mereka semua memiliki saudara, teman, keturunan, dan yayasan. Terlalu sulit bagi mereka untuk meninggalkan segalanya dan melarikan diri sendirian. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang seperti Kaisar Giok dan Kaisar Roh yang menghargai hubungan. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan yang lain dan melarikan diri sendiri. Masih ada 7 orang lagi. Mereka adalah Permaisuri Kalajengking, Permaisuri Reruntuhan, Permaisuri Semut, dan Ibu Suri dari Serangga Abadi Kosmos Agung. Ada juga Kaisar Giok, Kaisar Roh, dan Yan Heng. Sudah 50 tahun berlalu. Jiwa-jiwa suci telah mengelilingi kita tetapi tidak membunuh kita. Apa yang mereka coba lakukan? Kaisar Kalajengking meraung dengan suara rendah, seolah-olah dia sudah gila. Mereka pasti punya tujuan. Hanya saja, informasi yang kita miliki terlalu sedikit, dan sulit untuk menebak tujuan mereka. Kata Raja Semut sambil mengerutkan kening. Mungkin karena Hun Yihe belum benar-benar berhasil. Kaisar Langit tiba-tiba berkata. Tatapan semua orang tertuju pada Kaisar Giok. Anda mengatakan bahwa Hun Yihe belum benar-benar menembus tingkat alam semesta dan telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Hanya setelah dia menembus tingkat alam semesta, sikapnya terhadap kita akan menjadi jelas.
Kata Raja Semut. Tidak buruk, kata Kaisar Giok. Mata semua orang berbinar. Mereka paling takut pada Hun Yihe. Kelas semesta sejati bagaikan pedang abadi yang tergantung di atas kepala mereka. Begitu pedang itu jatuh, mereka akan musnah. Jika Hun Yihe tidak benar-benar menerobos, mereka mungkin masih mempunyai kesempatan. Ini hanya tebakanmu, kata Kaisar Kalajengking. Tentu saja Anda tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi ada satu orang yang dapat Anda percaya sepenuhnya. Kata Kaisar Giok. Siapa ini? Tanya Scorpion Sovereign. Yang lain juga menunjukkan tatapan penasaran. Kaisar Giok mengeluarkan jimat Giok transmisi suara dan mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, siapa ini? Siapa ini? Kaisar Kalajengking, Kaisar Reruntuhan, dan Raja Semut berteriak bersamaan. Mereka bisa merasakan seseorang mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Itu pasti alam semesta setengah langkah. Jangan tidak sabar, ini orang yang ingin aku temui. Kata Kaisar Giok. Baru pada saat itulah semua orang merasa rileks. Setelah beberapa saat menarik napas, sesosok tubuh muncul di tempat kejadian. Dia adalah seorang pria parubaya kekar dengan aura yang mendominasi. Namun, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Kekacauan hampa. Itu kamu. Kamu sebenarnya tidak mati. Semua orang terkejut. Kekacauan nol ganda adalah seorang kaisar dari kosmos kekacauan besar yang merupakan setengah langkah ke dalam alam semesta. Namun, bukankah dia sudah mati? Bukankah jiwa Yihe memusnahkan kaisar yang tersisa di kosmos besar kekacauan dengan memasuki kosmos besar kekacauan sendirian? Bagaimana dia masih hidup? Kekosongan kekacauan, kau benar-benar tidak mati. Apa yang terjadi dengan kekacauan kosmos besar saat itu? Apakah Hun Yihe benar-benar mengalahkanmu sendirian? Reruntuhan itu tanya Kaisar buru-buru. Benar sekali. Jiwa bangau itu memang yang mengalahkan kita dan menghancurkan seluruh Chaos Verse. Kata Primal Chaos Double Zero sambil mengangguk. Wajah semua orang memucat. Kalau begitu, Yihe Hun benar-benar telah mencapai tingkat alam semesta. Kaisar Kalajengking bergumam. Tidak, kalau bangau jiwa benar-benar sudah mencapai tingkat alam semesta, apakah aku masih hidup? Kata Double Zero, yang kacau. Jika dia belum mencapai level alam semesta, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan Chaos Verse sendirian? Kaisar Kalajengking bertanya, jelas-jelas tidak mempercayainya. Ada beberapa alasan mengapa Yihe Hun dapat menghancurkan Chaos Verse. Pertama, ia dapat mengendalikan beberapa boneka mayat dari alam semesta setengah langkah, yang setara dengan beberapa alam semesta setengah langkah yang menyerang pada saat yang sama. Kedua, ia memang kuat dan jauh melampaui alam semesta setengah langkah biasa. Namun, menurut spekulasi saya, ia belum memasuki tingkat alam semesta sejati. Ia seharusnya berada di alam halus dan masih selangkah lagi dari tingkat alam semesta sejati. Penjelasan tentang kekacauan nol ganda. Bab 5655, Terobosan, 9 Transformasi Raja Abadi. Setelah mendengarkan penjelasan tentang kekacauan, Double Zero, semua orang memiliki perasaan campur aduk. Dia merasa sedikit beruntung, tetapi juga berat. Untungnya, Yihe Hun belum mencapai tingkat alam semesta. Dia masih selangkah lagi. Namun, yang lebih berat adalah meskipun Hun Yihe belum mencapai tingkat alam semesta, kekuatan tempurnya masih mengerikan. Faktanya, dia bisa memusnahkan kosmos besar yang kacau sendirian. Kekuatan tempurnya mengejutkan dan jauh melampaui alam semesta setengah langkah biasa. Mereka jauh dari lawannya. Saya menduga sikap fraksi Chaos belum jelas. Kalian menyerah, tetapi kalian tidak menolak atau menyetujuinya. Kemungkinan besar kalian sedang menunggu Hun Yihe. Hun Yihe kemungkinan besar sedang menyendiri saat ini untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Kata dunia bawah yang kacau. Atas dasar apa Anda membuat dugaan seperti itu? Kata Kaisar Kalajengking. Saya menduga bahwa alasan mengapa Hun Yihe dapat membuat kemajuan besar seperti itu terkait dengan boneka mayat itu. Boneka mayat itu semuanya adalah makhluk yang setengah langkah memasuki alam semesta saat mereka masih hidup, dan 2 di antaranya adalah ahli dari klan saya. Pada titik ini, mata kekacauan muncul kembali dengan kebencian. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya menduga bahwa Hun Yihe dapat menggunakan boneka mayat itu untuk mengolah dan meningkatkan dirinya, tetapi dia masih sedikit kurang dan belum benar-benar berhasil. Kali ini, dia pertama-tama memusnahkan beberapa alam semesta setengah langkah dari alam semesta jernih atas dan alam semesta jernih agung,
dan kemudian 3 alam semesta setengah langkah dari klan saya. Sekarang, dia kemungkinan besar menggunakan mayat para ahli ini untuk mengolah. Mungkin dia benar-benar dapat berhasil kali ini. Ketika dia berhasil, kekacauan terjadi berhenti di sini, tetapi semua orang tahu apa yang akan dikatakannya. Ketika jiwa Yihe keluar dari pengasingannya, dia mungkin menyerang mereka. Pada saat itu, siapakah yang dapat menandingi jiwa Yihe? Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Serangan balik, mustahil. Bahkan tanpa Hun Yihe, kekuatan perkemahan jiwa surgawi jauh di atas mereka. Meninggalkan kosmos yang agung dan melarikan diri sendirian. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Ekspresi semua orang sangatlah jelek. Saya sarankan kita melawan. Chaotic Zeroth melanjutkan, sekarang adalah waktu terbaik bagi Hun Yihe untuk mengasingkan diri. Perkemahan jiwa surgawi tidak akan pernah mengharapkan kita untuk membalas. Kita dapat mengumpulkan semua kekuatan kita dan meluncurkan serangan mendadak pada kosmos besar milik perkemahan jiwa surgawi, seperti kosmos besar cahaya suci, kosmos besar giok murni, atau bahkan kosmos besar laut gunung. Kita dapat mengejutkan mereka dan menghancurkan sebagian kekuatan mereka untuk melemahkan mereka. Kemudian, kita dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke dalam kekacauan dengan kosmos besar kita masing-masing. Tidak, Kaisar Kalajengking langsung menolak. Terlalu berbahaya untuk melakukan ini. Jangan bicarakan fakta bahwa perkemahan jiwa dewa memiliki lebih banyak alam semesta setengah langkah daripada kita. Bahkan jika itu serangan diam-diam, bagaimana jika Hun Yihe keluar dari pengasingan di tengah jalan? Kita semua akan mati. Kaisar Kalajengking benar. Selain itu, sikap perkemahan jiwa dewa masih belum jelas. Mungkin setelah Hun Yihe keluar dari pengasingan, dia tidak akan menyerang kita, tetapi akan menerima penyerahan diri kita. Mereka tidak menerima kita sekarang mungkin karena Hun Yihe sedang dalam pengasingan dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan kita. Mereka takut tidak dapat menekan kita, jadi mereka menyeret kita. Reruntuhan yang diikuti Kaisar, itulah sebabnya dia membuat tebakan seperti itu. Anda mempertaruhkan hidup dan mati Anda sendiri, serta nasib makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta Anda sendiri, pada sikap pihak lain. Konyol. Kaisar Langit berkata sambil tersenyum dingin. Kalau begitu, katakan padaku, Kaisar Yao. Apa rencanamu? Kaisar Kalajengking menatap dingin ke arah Kaisar Giok. Saya setuju dengan usulan tentang kekacauan Double Zero. Daripada menyerahkan hidup dan mati kita di tangan orang lain, lebih baik kita berjuang habis-habisan. Siapa yang menyerang lebih dulu akan menang. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Kata Kaisar Giok, kamu hanya mencari kematian. Raja Kalajengking mengejek. Apa kata kalian? Kaisar Giok tidak peduli untuk memperhatikan Kaisar Kalajengking. Dia menatap Raja Semut dan Ibu Suri. Menurutku, mari kita tunggu dan lihat saja. Dengan kekuatan kita, terlalu berisiko untuk melawan. Kata Raja Semut. Saya sependapat dengan Raja Semut. Mari kita tunggu dan lihat. Selain itu, sangat berisiko untuk menembus level alam semesta. Banyak jenius luar biasa telah gugur dalam sejarah. Mungkin Hun Yihe tidak akan berhasil dan akan mati dalam perjalanan menuju terobosan. Kata Ibu Suri. Sekelompok tikus pengecut. Kaisar Langit mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Selamat tinggal. Tubuh ganda kekacauan Zero berkelebat dan dia menghilang dari tempatnya berada. Kaisar Roh dan Yan Heng juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, kosmos besar jiwa dewa mengepung kosmos besar 10.000 roh dan kosmos besar serangga abadi, tetapi tidak menyerang. Adapun 10.000 roh, serangga abadi, dan alam semesta lainnya, mereka hanya bisa menunggu secara pasif. Orang-orang dari alam semesta serangga abadi tidak setuju untuk melawan. Dengan kekuatan Kaisar Yao dan yang lainnya, tentu saja sulit untuk melawan. Pada saat ini, Lu Ming, Tang Feng, Fei Yao, dan Hun Ling masih berkultivasi dalam pengasingan di kedalaman tanah reinkarnasi. Di tempat ini, mereka mengalami transisi antara hidup dan mati setiap saat, dan kecepatan peningkatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, 50 tahun lagi telah berlalu. Mereka telah menyendiri di sini selama 100 tahun. Lu Ming adalah orang pertama yang berhasil menerobos. Dengan lolongan panjang, dia melesat ke langit. Dia telah memanfaatkan kesempatan untuk bertransformasi. Tubuhnya meledak menjadi partikel-partikel terkecil.
Setiap partikel dengan cepat menyerap energi dari dunia luar dan kemudian terbentuk kembali. Ledakan. Ketiga kekuatan itu meledak, dan auranya meningkat tajam. Ketiga tubuh itu menerobos pada saat yang sama. Di tengah kekacauan itu, segala macam makna mendalam dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Luming. Ketika ia berhasil menembus alam Raja Abadi 8 transformasi, Luming telah memadukan 4.800 jenis makna mendalam ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, jumlah makna mendalam meningkat dengan cepat. Tak lama kemudian jumlahnya mencapai 9.600. Di masa lalu, ketika dia membuat terobosan, kedalaman dalam tubuh Luming akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, kali ini, hal itu tidak berhenti setelah berlipat ganda menjadi 9.600 jenis. Luming merasa bahwa ia dapat terus berintegrasi. Jumlah ultimacis yang diintegrasikan Luming ke dalam tubuhnya terus meningkat hingga mencapai 10.000 jenis. Baru pada saat itulah jumlahnya mencapai batasnya dan tidak dapat terus bertambah. Saya sebenarnya sudah mengumpulkan angka bulat. Saya sudah mencapai 10.000 ultimaci. Luming merasakannya dengan saksama dan merasakan bahwa itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak berujung. Khususnya, berbagai makna mendalam itu bagaikan benang-benang halus yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka menembus jiwa abadi dan kekuatan abadinya dan saling terkait satu sama lain. Begitu dia mengedarkan kultivasinya, 10.000 makna mendalam itu akan bersinar dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi setelah penggabungan tiga benda. Luming menantikannya dan segera mulai mencobanya. Saat pikirannya berkelebat, ketiga tubuh itu mulai menyatu. 10.000 Upanishad kekuatan di masing-masing dari ketiga tubuh itu juga mulai terjalin secara ajaib. Secara keseluruhan ia memiliki 30.000 Upanishad kekuatan. Pada saat ini, 30.000 ultimacis tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Astaga, Luming melancarkan pukulan. 30.000 makna mendalam saling terkait, menyebabkan tinju Luming bersinar. Kemanapun tinjunya lewat, kekosongan akan musnah tanpa suara. Kemudian, Luming mendarat di tanah dan meninju tanah. Tidak ada getaran atau suara, tetapi bebatuan di tanah menguap, meninggalkan lubang besar di tanah. Ini, sungguh kekuatan yang mengerikan. Luming terkesiap. Tanah di sini kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Luming telah mencobanya sebelumnya dan telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi ia hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal. Namun, ketika tinju Luming mendarat, sebuah lubang yang dalam muncul diam-diam di tanah. Bab 5656, Labu yang Matang. Ini jelas tidak normal. Menurut akal sehat, bahkan jika Luming telah menembus 9 transformasi Raja Abadi, dia tidak akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sangat mungkin bahwa ketika jumlah makna mendalam mencapai tingkat tertentu, di bawah pengaruh Trinitas, perubahan kualitatif yang tidak diketahui telah dihasilkan. Ini membuat kekuatan tempur Luming lebih kuat dari yang diharapkannya. Ini adalah hal yang baik. Luming tersenyum puas. Terlebih lagi, ini bukan batas kemampuannya. Kekuatan tempurnya masih bisa ditingkatkan. Misalnya, gambaran dao yang beraneka ragam. Ada lebih dari 250.000 aturan teknik abadi dalam diagram dao yang tak terhitung jumlahnya. Ini mencakup semua aturan teknik abadi tipe serangan, serta tipe lainnya. Dapat dikatakan bahwa aturan seni abadi yang ofensif apapun dapat dilepaskan sepenuhnya oleh Luming. Namun ini bukan batasnya. Luming mencoba melihat apakah ia dapat menggabungkan berbagai kitab suci abadi dan teknik abadi untuk menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Ini bukan untuk menciptakan teknik abadi yang baru, tetapi untuk menggabungkan keunggulan berbagai teknik abadi, termasuk keunggulan kecepatan dan teknik penyegelan abadi. Tentu saja, Luming belum menyelesaikannya. Dia masih dalam tahap uji coba. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Luming. Orang lain harus mengeluarkan banyak energi untuk mengolah satu teknik abadi dan akan sulit untuk mengolahnya hingga sempurna, apalagi menggabungkan kekuatan dari semua teknik abadi. Setelah berhasil menembus alam Raja Abadi 9 transformasi, Luming tidak memasuki jurang. Sebaliknya, ia tetap di atas untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Tidak cocok baginya untuk berkultivasi di bawah untuk sementara waktu. Sambil berkultivasi, dia menunggu Tang Feng dan yang lainnya. Berikutnya adalah tingkat alam semesta. Luming merenung. Secara teori, dia dapat mencoba menerobos ke tingkat alam semesta setelah mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi.
Namun, pada kenyataannya, 9 transformasi Raja Abadi terlalu jauh dari tingkat alam semesta yang sebenarnya, seolah-olah ia harus menyeberangi lautan yang tak berujung. Mustahil bagi orang biasa untuk melakukannya dan ia harus menemukan pulau untuk beristirahat dan terus mengumpulkan kekuatan. Pulau ini adalah alam semesta setengah langkah. Akan tetapi, bahkan jika mereka memiliki pulau seperti alam semesta setengah langkah untuk beristirahat, akan hampir mustahil untuk menembus tingkat alam semesta. Itu terlalu sulit. Lu Ming baru saja mengalami terobosan dan tentu saja tidak tahu bagaimana cara menembus tingkat alam semesta. Setelah merenung sejenak, Lu Ming tidak memiliki petunjuk apapun. Dia berhenti memikirkannya dan mulai mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya mendengar tentang orang-orang dari ras langit yang berhasil menerobos ke tingkat alam semesta, jadi tentu saja itu tidak semudah itu. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi telah berlalu. Ledakan. Tubuh Tang Feng meledak dengan aura yang mengejutkan. Saya akan segera menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengamatinya dengan saksama dan mengalaminya secara terperinci. Mungkin itu akan membantu kultivasinya di masa mendatang. Tang Feng melesat ke langit, auranya semakin kuat dan kuat. Seperti pedang abadi yang ingin menembus segalanya. Seolah-olah dia ingin menembus semua rintangan di depan Tang Feng. Ini, apakah kau akan menembus tingkat alam semesta? Lu Ming terkejut karena dia dapat merasakan aura Tang Feng meningkat tanpa batas dan hendak menyerbu ke wilayah yang tidak dapat diprediksi. Namun, setelah beberapa saat, Tang Feng tampaknya telah menemui rintangan yang sangat besar. Auranya terhalang, dan kemudian auranya mulai melemah tajam. Kalau awalnya berupa api yang berkobar, lama-kelamaan akan berubah menjadi kobaran api. Aduh, tubuh Tang Feng bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Ki pedang keluar dari tubuhnya dan retakan muncul di tubuhnya. Penatua, Lu Ming sedikit cemas. Saya baik-baik saja. Hancurkan. Tang Feng berteriak pelan. Dia mengedarkan kekuatan abadinya, dan jiwa pedang abadinya bersinar. Orang bisa melihat bahwa makna yang mendalam menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah makna mendalam Tang Feng. Hanya ada satu jenis ilmu pedang dao yang mendalam, tetapi sangat tebal. Itu lebih tebal daripada makna mendalam apapun yang pernah dilihat Lu Ming. Itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Aura Tang Feng yang melemah dengan cepat mulai stabil, dan luka-luka di tubuhnya pun sembuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, auranya mulai melonjak lagi, meningkat tajam. Kali ini, ketika aura Tang Feng naik ke tingkat tertentu, ia berhenti dan kemudian stabil. Alam semesta setengah langkah. Lu Ming tahu bahwa Tang Feng telah mencapai terobosan. Dia belum mencapai tingkat alam semesta tetapi telah mencapai tingkat alam semesta setengah langkah. Tidak lama kemudian, kondisi Tang Feng menjadi stabil. Dia melangkah maju dan mendarat di samping Lu Ming. Terlalu sulit untuk mencapai tingkatan alam semesta. Anda ingin menembus tingkatan alam semesta sekaligus, tetapi Anda mengalami kemunduran. Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Tang Feng memperingatkannya dengan serius. Lu Ming mengangguk. Mereka terus menunggu. Dalam ratusan tahun berikutnya, kereta terbangnya dan Hun Ming juga berhasil menembus alam Raja Abadi 9 transformasi, sehingga kekuatan tempur mereka pun meningkat pesat. Baik Fei Yao maupun Hun Ming sangat berbakat. Begitu mereka mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi, mereka akan menjadi raja di antara para raja, sebanding dengan raja manusia di masa lalu. Sejauh ini, mereka telah berkultivasi di sini selama total 500 tahun, dan keempatnya telah berhasil mencapai terobosan. Dia kemudian berencana untuk pergi dan kembali ke alam semesta yang sunyi itu. Mereka baru saja menerobos belum lama ini, jadi tidak cocok bagi mereka untuk terus berkultivasi di jurang. Mereka harus mengumpulkannya untuk jangka waktu tertentu. Ketika mereka telah mengumpulkan cukup banyak, mereka dapat terus berkultivasi di sini. Akan tetapi, mereka sudah pernah menerobos ke sini sekali, jadi mereka tidak yakin apakah itu akan ada pengaruhnya saat mereka datang lagi. Mereka berencana untuk kembali terlebih dahulu dan mengambil alih kendali alam semesta purba. Selain itu, ada beberapa orang lain di alam semesta purba yang seharusnya cocok berkultivasi di sini, seperti Mawar Malam, Gu Changfeng, dan Yan Heng. Akan sulit bagi orang lain untuk datang ke sini untuk berkultivasi karena terlalu berbahaya dan mereka tidak akan mampu menahannya.
Mereka berempat meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju alam semesta yang sunyi. Dalam perjalanan kembali ke hutan belantara, Luming melakukan perjalanan khusus ke sumber kesengsaraan Guntur. Dia terutama ingin melihat bagaimana akar spiritual kekacauan itu dan apakah labu itu telah matang. Lagi pula, akar roh kekacauan purba telah menjadi asal mula petir kesengsaraan selama jutaan tahun. Yang mengejutkannya, ketika ia menemukan akar spiritual kekacauan, ia menemukan bahwa labu di atasnya telah matang sepenuhnya. Bukan hanya itu, tetapi labu kedua juga tumbuh di akar spiritual tersebut. Namun, labu kedua masih sangat kecil. Masih jauh dari matang. Luming memetik buah kalabash yang sudah matang. Sedangkan untuk akar spiritual kekacauan, ia meninggalkannya di sumber kesengsaraan Guntur untuk terus menyerap kekuatan petir agar tumbuh. Luming mengambil labu dan meninggalkan sumber kesengsaraan Guntur. Labu ini tidak perlu dimurnikan. Luming dapat menggunakannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Dia dapat menggunakannya dengan bebas. Lagi pula, ia telah memurnikan akar spiritual kekacauan, yang setara dengan memurnikan labu. Mari kita uji kekuatan labu ini. Luming menyuntikkan energi sucinya ke dalam labu tersebut. Suara mendesing. Saat berikutnya, dua rantai cahaya, hitam dan putih, terbang keluar dari mulut labu dan melilit sebuah batu besar. Dengan suara, bang, batu besar itu meledak menjadi bubuk halus. Kemudian, Luming mengeluarkan pedang abadi dan menebas rantai cahaya itu. Namun, rantai cahaya itu tidak bergerak sama sekali setelah suara keras. Luming mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan Trinitas. Dia mengendalikan pedang abadi untuk memotong rantai cahaya, tetapi rantai itu tetap tidak bergerak. Rantai cahaya itu sangat kuat. Jika musuh terkunci, mereka tidak akan bisa melepaskan diri sama sekali. Selain itu, rantai itu juga disertai dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari senjata abadi yang lahir dari akar spiritual kekacauan, itu sangat kuat. Luming sangat puas. Setelah percobaan itu, ia bertemu dengan Tang Feng dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanan menuju alam semesta purba. Bab 5656, Labu yang Matang. Ini jelas tidak normal. Menurut akal sehat, bahkan jika Luming telah menembus 9 transformasi Raja Abadi, dia tidak akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sangat mungkin bahwa ketika jumlah makna mendalam mencapai tingkat tertentu, di bawah pengaruh Trinitas, perubahan kualitatif yang tidak diketahui telah dihasilkan. Ini membuat kekuatan tempur Luming lebih kuat dari yang diharapkannya. Ini adalah hal yang baik. Luming tersenyum puas. Terlebih lagi, ini bukan batas kemampuannya. Kekuatan tempurnya masih bisa ditingkatkan. Misalnya, gambaran Dao yang beraneka ragam. Ada lebih dari 250.000 aturan teknik abadi dalam diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya. Ini mencakup semua aturan teknik abadi tipe serangan, serta tipe lainnya. Dapat dikatakan bahwa aturan seni abadi yang ofensif apapun dapat dilepaskan sepenuhnya oleh Luming. Namun ini bukan batasnya. Luming mencoba melihat apakah ia dapat menggabungkan berbagai kitab suci abadi dan teknik abadi untuk menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Ini bukan untuk menciptakan teknik abadi yang baru, tetapi untuk menggabungkan keunggulan berbagai teknik abadi, termasuk keunggulan kecepatan dan teknik penyegelan abadi. Tentu saja, Luming belum menyelesaikannya. Dia masih dalam tahap uji coba. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Luming. Orang lain harus mengeluarkan banyak energi untuk mengolah satu teknik abadi dan akan sulit untuk mengolahnya hingga sempurna, apalagi menggabungkan kekuatan dari semua teknik abadi. Setelah berhasil menembus alam Raja Abadi 9 transformasi, Luming tidak memasuki jurang. Sebaliknya, ia tetap di atas untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Tidak cocok baginya untuk berkultivasi di bawah untuk sementara waktu. Sambil berkultivasi, dia menunggu Tang Feng dan yang lainnya. Berikutnya adalah tingkat alam semesta. Luming merenung. Secara teori, dia dapat mencoba menerobos ke tingkat alam semesta setelah mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi. Namun, pada kenyataannya, 9 transformasi Raja Abadi terlalu jauh dari tingkat alam semesta yang sebenarnya, seolah-olah ia harus menyeberangi lautan yang tak berujung. Mustahil bagi orang biasa untuk melakukannya dan ia harus menemukan pulau untuk beristirahat dan terus mengumpulkan kekuatan. Pulau ini adalah alam semesta setengah langkah. Akan tetapi,
Bahkan jika mereka memiliki pulau, seperti alam semesta setengah langkah untuk beristirahat, akan hampir mustahil untuk menembus tingkat alam semesta. Itu terlalu sulit. Lu Ming baru saja mengalami terobosan dan tentu saja tidak tahu bagaimana cara menembus tingkat alam semesta. Setelah merenung sejenak, Lu Ming tidak memiliki petunjuk apapun. Dia berhenti memikirkannya dan mulai mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya mendengar tentang orang-orang dari ras langit yang berhasil menerobos ke tingkat alam semesta, jadi tentu saja itu tidak semudah itu. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi telah berlalu. Ledakan. Tubuh Tang Feng meledak dengan aura yang mengejutkan. Saya akan segera menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengamatinya dengan saksama dan mengalaminya secara terperinci. Mungkin itu akan membantu kultivasinya di masa mendatang. Tang Feng melesat ke langit, auranya semakin kuat dan kuat. Seperti pedang abadi yang ingin menembus segalanya. Seolah-olah dia ingin menembus semua rintangan di depan Tang Feng. Ini, apakah kau akan menembus tingkat alam semesta? Lu Ming terkejut karena dia dapat merasakan aura Tang Feng meningkat tanpa batas dan hendak menyerbu ke wilayah yang tidak dapat diprediksi. Namun, setelah beberapa saat, Tang Feng tampaknya telah menemui rintangan yang sangat besar. Auranya terhalang, dan kemudian auranya mulai melemah tajam. Kalau awalnya berupa api yang berkobar, lama-kelamaan akan berubah menjadi kobaran api. Aduh! Tubuh Tang Feng bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Ki pedang keluar dari tubuhnya dan retakan muncul di tubuhnya. Penatua, Lu Ming sedikit cemas. Saya baik-baik saja. Hancurkan. Tang Feng berteriak pelan. Dia mengedarkan kekuatan abadinya, dan jiwa pedang abadinya bersinar. Orang bisa melihat bahwa makna yang mendalam menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah makna mendalam Tang Feng. Hanya ada satu jenis ilmu pedang dao yang mendalam, tetapi sangat tebal. Itu lebih tebal daripada makna mendalam apapun yang pernah dilihat Lu Ming. Itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Aura Tang Feng yang melemah dengan cepat mulai stabil, dan luka-luka di tubuhnya pun sembuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, auranya mulai melonjak lagi, meningkat tajam. Kali ini, ketika aura Tang Feng naik ke tingkat tertentu, ia berhenti dan kemudian stabil. Alam semesta setengah langkah. Lu Ming tahu bahwa Tang Feng telah mencapai terobosan. Dia belum mencapai tingkat alam semesta tetapi telah mencapai tingkat alam semesta setengah langkah. Tidak lama kemudian, kondisi Tang Feng menjadi stabil. Dia melangkah maju dan mendarat di samping Lu Ming. Terlalu sulit untuk mencapai tingkatan alam semesta. Anda ingin menembus tingkatan alam semesta sekaligus, tetapi Anda mengalami kemunduran. Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Tang Feng memperingatkannya dengan serius. Lu Ming mengangguk. Mereka terus menunggu. Dalam ratusan tahun berikutnya, kereta terbangnya dan Hun Ming juga berhasil menembus alam Raja Abadi 9 transformasi, sehingga kekuatan tempur mereka pun meningkat pesat. Baik Fei Yao maupun Hun Ming sangat berbakat. Begitu mereka mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi, mereka akan menjadi raja di antara para raja, sebanding dengan raja manusia di masa lalu. Sejauh ini, mereka telah berkultivasi di sini selama total 500 tahun, dan keempatnya telah berhasil mencapai terobosan. Dia kemudian berencana untuk pergi dan kembali ke alam semesta yang sunyi itu. Mereka baru saja menerobos belum lama ini, jadi tidak cocok bagi mereka untuk terus berkultivasi di jurang. Mereka harus mengumpulkannya untuk jangka waktu tertentu. Ketika mereka telah mengumpulkan cukup banyak, mereka dapat terus berkultivasi di sini. Akan tetapi, mereka sudah pernah menerobos ke sini sekali, jadi mereka tidak yakin apakah itu akan ada pengaruhnya saat mereka datang lagi. Mereka berencana untuk kembali terlebih dahulu dan mengambil alih kendali alam semesta purba. Selain itu, ada beberapa orang lain di alam semesta purba yang seharusnya cocok berkultivasi di sini, seperti Mawar Malam, Gu Changfeng, dan Yan Heng. Akan sulit bagi orang lain untuk datang ke sini untuk berkultivasi karena terlalu berbahaya dan mereka tidak akan mampu menahannya. Mereka berempat meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju alam semesta yang sunyi. Dalam perjalanan kembali ke hutan belantara, Lu Ming melakukan perjalanan khusus ke sumber kesengsaraan guntur. Dia terutama ingin melihat bagaimana akar spiritual kekacauan itu dan apakah labu itu telah matang. Lagi pula, akar roh kekacauan purba telah menjadi asal mula petir kesengsaraan selama jutaan tahun. Yang mengejutkannya,
Ketika ia menemukan akar spiritual kekacauan, ia menemukan bahwa labu di atasnya telah matang sepenuhnya. Bukan hanya itu, tetapi labu kedua juga tumbuh di akar spiritual tersebut. Namun, labu kedua masih sangat kecil. Masih jauh dari matang. Lu Ming memetik buah kalabash yang sudah matang. Sedangkan untuk akar spiritual kekacauan, ia meninggalkannya di sumber kesengsaraan guntur untuk terus menyerap kekuatan petir agar tumbuh. Lu Ming mengambil labu dan meninggalkan sumber kesengsaraan guntur. Labu ini tidak perlu dimurnikan. Lu Ming dapat menggunakannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Dia dapat menggunakannya dengan bebas. Lagi pula, ia telah memurnikan akar spiritual kekacauan, yang setara dengan memurnikan labu. Mari kita uji kekuatan labu ini. Lu Ming menyuntikkan energi sucinya ke dalam labu tersebut. Suara mendesing. Saat berikutnya, dua rantai cahaya, hitam dan putih, terbang keluar dari mulut labu dan melilit sebuah batu besar. Dengan suara, bang, batu besar itu meledak menjadi bubuk halus. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pedang abadi dan menebas rantai cahaya itu. Namun, rantai cahaya itu tidak bergerak sama sekali setelah suara keras. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan Trinitas. Dia mengendalikan pedang abadi untuk memotong rantai cahaya, tetapi rantai itu tetap tidak bergerak. Rantai cahaya itu sangat kuat. Jika musuh terkunci, mereka tidak akan bisa melepaskan diri sama sekali. Selain itu, rantai itu juga disertai dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari senjata abadi yang lahir dari akar spiritual kekacauan, itu sangat kuat. Lu Ming sangat puas. Setelah percobaan itu, ia bertemu dengan Tang Feng dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanan menuju alam semesta purba. Bab 5657, kemampuan apa yang dimiliki Imperial Entertainment. Ketika mereka mendekati alam semesta yang tandus itu, mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Itu karena mereka telah mengamati alam semesta spiritual, alam semesta giok murni, alam semesta cahaya suci, dan seterusnya. Adapun 10.000 roh kosmos besar purba, dan kosmos besar serangga abadi, mereka semua berkumpul bersama dan dikelilingi di tengah. Ini benar-benar berbeda dari situasi saat mereka pergi. Untungnya, ruang yang kacau itu luas dan diselimuti oleh ki yang kacau. Selain itu, kultivasi mereka sangat kuat, sehingga sulit bagi perkemahan jiwa surgawi untuk menemukan mereka. Mereka menyembunyikan aura mereka dan menghindari jiwa-jiwa dewa. Mereka bergerak melalui ruang yang kacau dan kembali ke alam semesta purba secara diam-diam. Mereka bertemu Yan Heng dan memahami situasi saat ini. Keempatnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal dalam waktu ratusan tahun yang singkat. Kosmos laut pegunungan yang agung telah bergabung dengan perkemahan jiwa dewa, alam semesta kekacauan telah dihancurkan, kosmos murni agung telah dihancurkan, dan para pakar kosmos murni agung telah melarikan diri. Setiap kejadiannya merupakan peristiwa besar yang mengguncang samudera jagat raya. Jiwa Yihe telah menerobos. Mungkinkah itu karena esensi darah tingkat alam semesta? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat Hun Yihe memperoleh esensi darah tingkat alam semesta dari ras surga. Mungkinkah dia telah berhasil dengan ini? Senior, apa yang akan dilakukan oleh para ahli dari alam semesta 10.000 roh dan alam semesta serangga abadi sekarang? Lu Ming bertanya. Chaos Zongxi dari Chaos Grid Universe masih hidup. Dia berkata bahwa Hun Yihe mungkin belum menembus level True Universe dan menyarankan agar kita menyerang terlebih dahulu dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Kaisar Yao juga berpikiran sama. Sayangnya, orang-orang dari Immortal Womb Universe tidak punya nyali untuk menyerang. Mereka masih menunggu belas kasihan dari Divine Soul Camp dan penerimaan mereka atas penyerahan diri mereka. Yan Heng berkata dengan nada mengejek. Alam semesta serangga abadi hanyalah sekumpulan tikus pengecut. Kaisar Giok Senior benar. Sekarang Hun Yihe sedang menyendiri, inilah saat yang tepat untuk melakukan serangan balik. Tang Feng berbicara, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Ketajamannya tampaknya mampu menembus 9 surga. Benar sekali. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Jika kita memusatkan kekuatan kita, kita mungkin dapat mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Kemudian, kita dapat bergabung dengan semua ahli untuk menghadapi Hun Yihe dan mencegahnya menerobos. Ini adalah rencana terbaik. Menunggu hanya akan menempatkan kita dalam posisi pasif. Begitu Hun Yihe menerobos,
kita tidak akan punya harapan. Lu Ming menambahkan, segera kirimkan transmisi suara ke Kaisar Giok dan Kaisar Roh, lalu beritahu alam semesta serangga abadi untuk mengadakan pertemuan. Kita harus segera melancarkan serangan balik, dan alam semesta serangga abadi harus setuju meskipun tidak mau. Kata Tang Feng. Tatapan matanya seperti pedang, sangat tegas dan mendominasi. Mereka awalnya ingin membawa mawar hitam, Gu Changfeng, dan yang lainnya ke tanah reinkarnasi untuk berkultivasi, tetapi mereka tidak punya waktu sekarang. Mereka tidak berani menunda. Mungkin Hun Yihe bahkan lebih membutuhkan waktu daripada mereka. Tak lama kemudian, Kaisar Giok dan Kaisar Spiritual berkumpul bersama. Chaos Double Zero juga datang bersama mereka. Semua orang berkumpul dan menuju ke alam semesta serangga abadi. Di alam semesta serangga abadi, mereka bertemu dengan Kaisar Kalajengking, Kaisar Reruntuhan, Raja Semut, dan Ibu Suri. Yang berbeda adalah kali ini, alam semesta setengah langkah yang tidak dikenal telah muncul di alam semesta serangga abadi. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan dua kepala. Ini adalah alam semesta setengah langkah kelima dari kosmos besar serangga abadi. Alam semesta ini sangat sederhana dan jarang menunjukkan dirinya, karena merupakan kekuatan tersembunyi dari kosmos besar serangga abadi. Serangga abadi kosmos agung awalnya memiliki 5 alam semesta setengah langkah. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melawan lautan gunung dan 10.000 roh di masa lalu. Orang harus tahu bahwa kosmos besar laut pegunungan memiliki 4 alam semesta setengah langkah. Lu Ming, Tang Feng, kalian akhirnya muncul. Raja Kalajengking melirik Lu Ming dan Tang Feng dengan dingin dan terkekeh. Namun, ketika tatapannya melewati Tang Feng, matanya tiba-tiba menyipit. Dia tahu bahwa Tang Feng telah mencapai setengah langkah tingkat alam semesta, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit lebih khawatir. Alam semesta purba awalnya memiliki seorang ahli hebat seperti Yan Heng yang mengawasinya. Sekarang setelah ada Tang Feng yang lain, tidak diragukan lagi bahwa alam semesta purba telah menjadi penguasa alam yang lainnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada pada masa 3 raja suku manusia. Katakan padaku, mengapa kau datang menemui kami dengan terburu-buru? Kata Kaisar Yan. Sangat mudah. Pusatkan kekuatan kita dan bersiap untuk menyerang balik kam jiwa surgawi. Lu Ming berbicara dengan singkat. Kau ingin melakukan serangan balik lagi. Hehe, dengan kekuatan kita jauh lebih rendah daripada perkemahan jiwa dewa. Jika kita melawan, kita akan mencari kematian. Kita sudah membahas masalah ini terakhir kali, jadi mengapa kita harus membahasnya lagi? Reruntuhan Kaisar berkata dengan dingin. Menurut pendapatku, kubu jiwa dewa telah mengepung kita tetapi tidak membunuh kita. Sasaran mereka adalah Tang Feng, Lu Ming, dan kalian semua. Selama kami menangkap kalian dan menyerahkan kalian ke kubu jiwa dewa, mereka mungkin akan mengizinkan kami untuk menyerah. Raja Kalajengking mencibir dan melirik Lu Ming dan Tang Feng dengan niat buruk. Kau ingin menjatuhkan kami. Lu Ming tersenyum menghina, wajahnya penuh penghinaan. Ekspresi Raja Kalajengking berubah. Seorang Raja Abadi berani mengejeknya. Ledakan. Raja Kalajengking berdiri. Aura kuatnya menekan Lu Ming saat dia memaki, ini adalah tempat di mana Kaisar mengadakan pertemuan. Kamu, seorang Raja Surgawi, telah melewati batas dengan berpartisipasi. Beraninya kamu meremehkanku. Aku akan menjatuhkanmu sekarang. Omong kosong. Aku ingin melihat apa yang bisa kau, Sang Kaisar, lakukan. Lu Ming berteriak dan menerkam Raja Kalajengking bagaikan kilat. Dia sengaja memprovokasi Kaisar Kalajengking dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk bekerja sama dengan orang-orang di alam semesta serangga abadi. Oleh karena itu, tujuan pertama mereka adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka hanya akan bekerja sama dengan patuh jika mereka menunjukkan kekuatannya yang dahsyat dan menekan orang-orang di alam semesta serangga abadi. Pada saat yang sama, hal itu juga memberi timnya rasa percaya diri. Ledakan. Lu Ming mengeluarkan Trinitas segera setelah dia bergerak. Ketiga tubuh menyatu dan 30.000 makna mendalam saling terkait, meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi. Sebuah tangan besar menekan Raja Kalajengking. Beraninya kau. Kaisar Kalajengking meraung dan melancarkan serangan balik. Salah satu lengannya berubah menjadi capit Kalajengking dan menyerang Lu Ming. Dengan suara keras, tubuh Kaisar Kalajengking bergetar hebat. Tubuhnya yang tinggi dan kekar tidak dapat menahannya dan mundur.
Capit kalajengkingnya penuh dengan retakan. Semua orang di tempat kejadian, kecuali Yan Heng dan Tang Feng, terkejut. Para ahli dari dunia kekacauan nol ganda dan dunia serangga abadi sangat terkejut. Mereka telah lama menyadari bahwa Lu Ming adalah Raja Abadi 9 transformasi. Ada kesenjangan besar antara 9 transformasi Raja Abadi dan alam semesta setengah langkah. Secara tegas, seorang setengah langkah tingkat alam semesta tetaplah seorang Raja Abadi, tetapi di dalamnya terdapat kata, alam semesta, dan sudah memiliki sebagian kekuatan tingkat alam semesta, jadi kekuatan tempurnya jauh melampaui 9 transformasi Raja Abadi. Tapi sekarang, Lu Ming telah melukai Raja Kalajengking hanya dengan satu serangan. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Raja Kalajengking meraung, matanya merah. Dia adalah seorang kaisar yang setengah langkah memasuki alam semesta. Dalam konfrontasi langsung, dia benar-benar dipaksa mundur dan terluka oleh Raja Abadi yang bertransformasi 9. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Tubuhnya berubah dengan cepat, berubah menjadi kalajengking besar yang menyerang Lu Ming. Ekor kalajengking itu bagaikan kilat, menusuk ke arah Lu Ming dan menjepitnya dengan capitnya. Kekuatan tempurnya yang setengah langkah ke alam semesta tidak diragukan lagi terlihat. Ekspresi Lu Ming dingin. Ia melangkah maju dan tombak api hitam muncul. Beberapa cahaya tombak meledak dan menghalangi serangan Raja Kalajengking. Kemudian, ia menekan tombak panjang itu ke bawah dan menghantamkannya ke arah Raja Kalajengking. Dengan suara keras, Kaisar Kalajengking mundur lagi. Kali ini, capitnya penuh retakan, dan darah terus mengalir keluar. Bab 5658, menekan 2 bak. Wah, Lu Ming melangkah maju dan terus menyerang. Tombak panjang itu kembali menekan ke bawah. Kekuatan yang besar dan mengerikan itu tampaknya ingin menghancurkan Raja Kalajengking. Raja Kalajengking mengeluarkan desisan panjang dan mengeluarkan senjata abadi untuk menangkisnya. Namun, senjata abadi itu langsung terlempar setelah terkena tombak api hitam. Pada saat berikutnya, cahaya tombak besar itu menekan tubuh besar Kaisar Kalajengking. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Kalajengking tidak dapat menahannya dan terbanting ke tanah. Berhenti. Di sampingnya, Kaisar Reruntuhan meraung dan menyerang Lu Ming. Dalam proses penyerangan, 8 lengan muncul di kedua sisi tubuhnya. Masing-masing lengannya memegang senjata, dan semuanya adalah senjata abadi. Senjata abadi sangat langka bagi dewa sejati biasa. Banyak dewa sejati yang tidak memiliki senjata abadi, tetapi tidak begitu langka bagi alam semesta setengah langkah. Dengan 8 lengan dan 2 lengan sebelumnya, ia memiliki 10 lengan. Masing-masing dari 10 lengannya memegang senjata abadi dan melancarkan badai serangan ke arah Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming tidak bergerak. Jari-jari tangan kirinya menusuk. Itu adalah sutra abadi jalur tombak tingkat atas, sutra abadi tombak jari, dan itu berada pada tingkat yang disempurnakan. Jarinya bagaikan tombak, terus-menerus menyemburkan cahaya tombak, menangkal semua serangan Kaisar Reruntuhan. Pada saat yang sama, Lu Ming mengaktifkan lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya dan buku panduan pedang Suanyuan. Kilatan pedang yang kuat dan berat menebas Kaisar yang hancur. Di bawah serangan ganda dari 2 teknik abadi tingkat atas, bahkan Kaisar Reruntuhan tidak dapat menahannya. Tubuhnya ditebas oleh cahaya pedang dan tubuhnya terpental secara horizontal, meninggalkan luka yang mengerikan. 2 alam semesta setengah langkah yang bekerja sama bukanlah tandingan Lu Ming. Bahkan Kaisar Giok dan Kaisar Spiritual membelalakan mata mereka karena terkejut, belum lagi yang lainnya. Mereka merasa tidak percaya. Raja Semut, Ibu Ratu, Ratu Reruntuhan, mengapa kalian tidak menyerang? Apakah kalian akan menunggu kami terbunuh? Kaisar Kalajengking meraung, ingin memanggil 3 kaisar lain di alam semesta serangga abadi untuk bergerak. Namun, teriakan pedang terdengar. Niat pedang yang sangat kuat mengunci Raja Semut, Ibu Permaisuri, dan Kaisar Reruntuhan. Mereka bertiga langsung membeku, secara naluriah merasakan bahaya yang mematikan. Mereka merasa bahwa selama mereka bergerak, mereka akan menderita serangan mengerikan dari Tang Feng. Terlebih lagi, serangan Tang Feng dapat mengancam nyawa mereka. Napas mereka cepat, dan tubuh mereka kejang-kejang. Untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak. Di sisi lain, serangan Lu Ming tidak berhenti. Setelah lebih dari 10 gerakan, Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking ditekan oleh tombak Phoenix gelap.
Lu Ming memegang tombak di satu tangan dan menjepit Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri. Lu Ming sekarang adalah Trinitas. 30.000 makna mendalam saling terkait dan menghasilkan semacam perubahan kualitatif. Dia terlalu kuat. Apakah saya punya hak itu sekarang? Lu Ming bertanya dengan dingin. Raja Kalajengking dan Kaisar Reruntuhan tidak berani menatap mata Lu Ming atau menjawab. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan tombak Dark Phoenix. Dia tidak melanjutkan serangannya. Tujuan serangannya adalah untuk menunjukkan kekuatannya, bukan untuk membunuh Kaisar Kalajengking dan Kaisar Reruntuhan. Mereka adalah pasukan tempur yang kuat, dan dia masih membutuhkan mereka untuk menghadapi perkemahan jiwa dewa. Lu Ming menarik tangannya. Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan bergegas mundur. Hati mereka dipenuhi amarah, keterkejutan, dan rasa takut yang mendalam. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui ekspektasi mereka. Dia sangat kuat dan tak tertandingi. Mereka belum pernah mendengar tentang 9 transformasi Raja Abadi yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Saat itu, para jenius tingkat 6 dari ras surga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Ming. Selain itu, kekuatan Tang Feng juga membuat mereka takut. Dia sendirian dan dengan pedang membuat 3 alam semesta setengah langkah tidak berani bergerak. Kekuatan seperti itu jelas tidak di bawah Lu Ming. Dia bahkan mungkin di atas Lu Ming. Bagaimanapun, Tang Feng merupakan setengah langkah sejati ke dalam alam semesta. Mari kita lanjutkan dengan topik sebelumnya. Meskipun kekuatan tempur perkemahan jiwa dewa kuat, kita juga tidak lemah. Jika kita bersatu dan melancarkan serangan kejutan saat perkemahan jiwa dewa tidak siap, kita pasti akan dapat memusnahkan sebagian kekuatan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan kita, kita akan memiliki keuntungan. Kemudian, sebelum Hun Yihe keluar dari pengasingannya, kita akan menghancurkan perkemahan jiwa dewa sepenuhnya. Lu Ming berkata dengan tegas. Sekarang, tak seorang pun merasa bahwa perkataan Lu Ming tidak berbobot. Semua orang menunjukkan ekspresi berpikir. Sekarang, mereka memang tidak lemah. Kaisar Giok, Kaisar Roh, Yan Heng, dan kedatangan kekacauan, serta 5 alam semesta setengah langkah dari alam semesta serangga abadi, memiliki total kekuatan tempur 9 alam semesta setengah langkah. Selain itu, Lu Ming dan Tang Feng. Kemampuan bertarung Lu Ming dan Tang Feng lebih kuat, dan mereka tidak dapat diukur dengan alam semesta setengah langkah biasa. Secara keseluruhan, itu setara dengan lebih dari selusin alam semesta setengah langkah. Di perkemahan jiwa surgawi, terdapat sekitar 15 alam semesta setengah langkah yang dijumlahkan dari seluruh kosmos besar. Di antara semuanya, ada 6 alam semesta setengah langkah dari kosmos besar roh, 4 dari kosmos besar gunung laut, 3 dari kosmos besar cahaya suci, dan 2 dari kosmos besar giok murni. Di sisi lain, Yi He Hun sedang menyendiri, jadi hanya ada 14 alam semesta setengah langkah. Namun, beberapa alam semesta setengah langkah dari kosmos roh agung semuanya mengendalikan boneka mayat dari alam semesta setengah langkah. Jadi, mereka kemungkinan besar bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Namun, alam semesta setengah langkah milik pihak lain tidak selalu dapat disatukan. Biasanya mereka akan dipisahkan. Selama mereka berpencar dan menyerang, mereka akan mampu melemahkan kekuatan pihak lain. Pada saat itu, mereka tidak akan takut pada apapun meskipun mereka harus bertarung secara langsung. Ada yang tergoda, namun ada pula yang masih ragu. Mereka yang ragu-ragu tentu saja Kaisar Kalajengking dan Permaisuri Yan. Di permukaan, rencanamu memiliki peluang untuk berhasil, tetapi premisnya adalah kamu harus menyingkirkan Hun Yihe. Tetapi bagaimana jika Hun Yihe tiba-tiba keluar dari pengasingannya saat kedua belah pihak sedang bertempur? Bahkan jika Hun Yihe tidak berhasil menerobos, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Kaisar Yan berkata, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Masih terlalu berbahaya untuk melakukan serangan balik terlebih dahulu. Satu jiwa bangau telah menerobos kosmos besar yang kacau sendirian. Kekuatan tempurnya setara dengan setidaknya 7 atau 8 alam semesta setengah langkah. Mereka bukan tandingannya. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan tidak akan pernah datang lagi. Jika Anda masih bimbang, maka tunggu saja kematian. Tang Feng mencibir dingin. Jika mereka bersama, jika Tang Feng berani mengatakannya,
Kaisar Kalajengking dan Kaisar Reruntuhan akan segera menyerang. Namun sekarang, wajah tua mereka memerah, tetapi bagaimana mereka berani menyerang? Meskipun dia tidak berani bergerak, dia tidak bersuara atau setuju. Bagaimana denganmu, Raja Semut Senior? Lu Ming memandang Raja Semut, Ibu Suri, Permaisuri Reruntuhan, dan yang lainnya. Selama Raja Semut, Ibu Permaisuri, dan Permaisuri Reruntuhan berani bergerak, bahkan jika Permaisuri Kalajengking dan Permaisuri Reruntuhan tidak bergerak, mereka akan baik-baik saja. Paling-paling, mereka akan melepaskan 3,5 langkah reinkarnasi alam semesta. Awalnya, Lu Ming ingin menggunakan 3,5 langkah samsara tingkat alam semesta yang jatuh sebagai kartu trufnya di saat kritis. Saya, Raja Semut memandangi Ibu Ratu dan Ratu Reruntuhan. Dia tergoda untuk bergabung dengan Lu Ming dan yang lainnya untuk bertarung sampai mati. Akan tetapi, jika dia satu-satunya di jagat raya serangga abadi, dia akan terlalu lemah. Laporan. Tiba-tiba, sebuah laporan mendesak datang dari luar aula utama. Kemudian, seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi bergegas masuk. Bab 5659, Kondisi untuk menyerah. Seorang Raja Abadi bertransformasi 9 dari alam semesta cacing abadi bergegas ke aula utama dengan ekspresi jelek. Dia ingin melaporkan sesuatu tetapi berhenti setelah melihat Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya. Tidak masalah. Katakan padaku, bagaimana sikap perkemahan jiwa dewa? Raja Semut melambaikan tangannya dan menatap Lu Ming dan yang lainnya. Ia menjelaskan, sejujurnya, belum lama ini, kami mengirim seseorang untuk menghubungi Kam Jiwa Surgawi untuk menyerah. Dialah yang menghubungi Kam Jiwa Surgawi. Lu Ming, Tang Feng, Kaisar Giok, dan yang lainnya mengangguk acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Mereka selalu tahu bahwa yang paling diinginkan serangga abadi dari kosmos agung adalah menyerah. Hanya saja, perkemahan jiwa surgawi tidak pernah menerimanya. Kalau saja jiwa-jiwa dewa menerima penyerahan diri, mereka pasti tidak akan melawan. Salam, Yang Mulia. 9 transformasi Raja Abadi dari serangga abadi kosmos agung menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Lu Ming, Tang Feng, Kaisar Giok, dan yang lainnya. Kemudian, dia menoleh ke Raja Semut, Kaisar Kalajengking, dan yang lainnya. Kali ini, kubu jiwa-jiwa suci menerima penyerahan diri kita, tetapi, aku punya syarat. Mendengar ini, kelima, Kaisar, alam semesta cacing abadi sangat gembira, tetapi wajah Lu Ming dan yang lainnya menjadi gelap. Tanpa diduga, Kem Jiwa Dewa benar-benar menerima penyerahan alam semesta cacing abadi. Alam semesta serangga abadi bisa saja menyerah, namun alam semesta purba jelas tidak bisa. Mereka adalah musuh bebuyutan dengan 3 kosmos besar jiwa surgawi, jade murni, dan cahaya suci, dan hampir mustahil untuk diselesaikan. Bahkan jika mereka menyerah, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Tang Feng dan Lu Ming saling berpandangan diam-diam. Mereka bisa melihat kilatan niat membunuh di kedalaman mata masing-masing. Keduanya mengangguk dalam diam. Jika serangga abadi kosmos besar benar-benar ingin menyerah kepada perkemahan jiwa surgawi, mereka memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu dan melenyapkan serangga abadi kosmos besar. Alam semesta serangga abadi sangat kuat dan memiliki 5 alam semesta setengah langkah. Ibu Suri bahkan lebih istimewa, dan Angkatan Darat selalu berhasil. Belum lagi banyaknya Raja Abadi dan manusia abadi sejati. Begitu serangga abadi kosmos agung menyerah kepada perkemahan jiwa dewa, kekuatan tempur perkemahan jiwa dewa akan meroket, dan mereka tidak akan mempunyai peluang untuk menang. Sekarang adalah saat terbaik untuk menyingkirkan alam semesta serangga abadi. Lu Ming dan Tang Feng sudah cukup untuk menekan 5 kultivator kosmos setengah langkah. Tentu saja, tidak akan mudah untuk membunuh mereka, tetapi masih ada 3 samsara yang jatuh. Terlebih lagi, jika mereka bergerak, kekacauan nol ganda pasti akan memihak mereka. Kebencian antara kekacauan nol ganda dan Kam Jiwa Surgawi tidak dapat didamaikan. Dia tidak ingin melihat alam semesta serangga abadi menyerah kepada Kam Jiwa Surgawi, jadi dia pasti akan membantu mereka. Adapun Kaisar Giok dan Kaisar Roh, mereka mungkin akan membantu mereka. Adapun Yan Heng, tak perlu dikatakan lagi, dia pasti akan berdiri di pihak mereka. Dengan semua kekuatan itu dipadukan, sekuat apapun kekuatan kehidupan alam semesta setengah langkah itu, sesulit apapun membunuhnya, ia tetap akan mati di tangan mereka.
Tak satu pun dari 5 alam semesta setengah langkah dari alam semesta serangga abadi bisa lolos. Lu Ming dan Tang Feng siap untuk bertindak kapan saja. Mereka hanya menunggu apa yang harus dikatakan selanjutnya, karena Raja Abadi 9 Transformasi telah mengatakan sebuah tetapi. 5 alam semesta setengah langkah dari alam semesta cacing abadi begitu bersemangat sehingga mereka tidak memperhatikan ekspresi Lu Ming dan Tang Feng. Apa saja syarat untuk perkemahan jiwa surgawi? Cepat beritahu aku. Kaisar Kalajengking buru-buru mendesak. Mereka berkata bahwa mereka dapat menerima penyerahan diri kita. Serangga abadi, Wanling, dan bahkan tanah yang tak ternoda dapat menyerah. Tetapi syaratnya adalah kita harus menjadi pelopor dan pergi, kita akan menyerang kosmos agung cakrawala. Kata Raja Abadi 9 Transformasi itu. Menjelang akhir kalimatnya, matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut. Fraksi jiwa dewa benar-benar ingin menyerang kosmos besar. Berani sekali. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu biasa saja. Perkemahan jiwa dewa, terutama kosmos besar jiwa dewa, akan menguasai alam yang dan menjadi penguasa alam yang, menggantikan kedudukan kosmos besar cakrawala di masa lalu. Namun, kosmos yang agung itu belum hancur. Kosmos itu masih ada. Ini selalu menjadi duri dalam hati jiwa surgawi kosmos yang agung. Jika mereka tidak menyingkirkan duri ini, mereka tidak akan merasa tenang. Bakat ras Empyrean terlalu mengerikan. Meskipun sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah meninggal di Istana Abadi Pencipta dan bahkan kosmos besar telah disegel, selama mereka diberi waktu, sejumlah besar ahli pasti akan lahir. Bahkan mungkin saja kelas alam semesta baru akan lahir di masa depan. Sebuah gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Jika dia membiarkannya, ras Empyrean cepat atau lambat akan bangkit dan keluar dari gunung lagi untuk menekan segalanya. Alam semesta jiwa surgawi tidak akan pernah mengizinkannya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi yang pertama bertarung. Ini jelas pisau pinjaman untuk membunuh. Dia ingin mereka menguji kedalaman ras Empyrean. Terutama Kaisar Kalajengking, Kaisar Reruntuhan, Kaisar Semut, dan yang lainnya. Wajah mereka bahkan lebih tidak sedap dipandang. Otoritas ras Empyrean sudah mengakar kuat. Meskipun sebagian besar ahli mereka telah meninggal, mereka tetap tidak berani menyerang kosmos Empyrean yang agung. Ras langit telah beroperasi di kosmos langit yang agung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu betapa mengerikannya itu? Berapa banyak formasi pembunuh dan kartu truf yang mengerikan yang dimilikinya? Menyerang cakrawala kosmos yang besar sama saja dengan mencari kematian. Jelaslah bahwa kubu jiwa-jiwa suci tidak benar-benar menerima penyerahan diri mereka. Mereka hanya ingin menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Hehe, cara yang bagus untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Siapa yang mau menjadi pisau kem jiwa dewa? Kami tidak tertarik. Tang Feng mencibir. Semuanya, tentukan pilihanmu. Apakah kalian ingin menyerang kosmos agung atau bergabung dengan kami untuk menyerang perkemahan jiwa surgawi? Lu Ming menambahkan, Kaisar Kalajengking, Kaisar Reruntuhan, Kaisar Semut, dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Menyerang ras Empyrean sama saja dengan mencari kematian. Aku telah memutuskan untuk menyerang balik perkemahan jiwa surgawi. Sebuah suara terdengar. Yang mengejutkannya, suara itu berasal dari Kaisar Yan. Di alam semesta serangga abadi, Kaisar Reruntuhan adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Saya juga telah memutuskan untuk menyerang balik perkemahan jiwa dewa. Apakah saya hidup atau mati, itu akan diputuskan dalam pertempuran ini. Ekspresi Raja Semut menjadi penuh tekad. Kekuatan kita masih sedikit kurang. Reruntuhan itu, Kaisar bergumam, masih sedikit ragu. Semuanya, jika kita akan bertarung, aku masih bisa menemukan 2 pembantu. Pada saat itulah, Chaos Double Zero yang sedari tadi tidak bergerak, angkat bicara. Kamu masih bisa menemukan 2 orang pembantu. Mungkinkah itu adalah kosmos agung Sang King? Mata Raja Semut berbinar saat menebak. Setelah serangkaian perang besar, alam semesta setengah langkah dari kosmos agung murni tinggi telah runtuh, hanya menyisakan 2 alam semesta setengah langkah. Saat itu, mereka telah memimpin sebagian besar elit kosmos agung murni tinggi dan meninggalkannya untuk melarikan diri ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, pikiran pertama setiap orang adalah 2 orang kuat dari kosmos besar Sangking. Benar, saya masih berhubungan dengan mereka. Jika kita akan melawan,
mereka pasti tertarik untuk berpartisipasi. Siapa yang tidak ingin membalas dendam atas kehancuran alam semesta? Kata Double Zero yang kacau. Baiklah, aku setuju untuk melakukan serangan balik. Kata Ibu Suri. Saya juga setuju. Tak lama kemudian, Kaisar Reruntuhan juga berbicara. Pada akhirnya, Kaisar Kalajengking juga mengangguk setuju. Bersama dengan dua alam semesta setengah langkah dari kosmos besar jernih bagian atas, mereka sangat kuat dan dapat melawan aliansi jiwa dewa. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan bagi dua rekan Taois dari kosmos besar Sangqing untuk datang? Raja Semut bertanya. Saya akan segera menghubungi mereka, tetapi saya butuh waktu. Saya pasti bisa sampai di sini dalam waktu setengah bulan. Kata Double Zero yang kacau. Bab 5661 Pengkhianat. Setengah bulan kemudian. Baiklah, mari kita atur selama setengah bulan. Kita akan segera bertindak ketika dua sahabat Tao dari kosmos besar Sangqing tiba. Kata Tang Feng. Baiklah, jika ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, lakukan yang terbaik untuk mengaturnya dalam waktu setengah bulan ini. Kata Kaisar Giok. Semua orang mengangguk setuju. Tidak ada jaminan kemenangan dalam pertempuran ini. Mungkin mereka tidak akan bisa kembali. Semua orang harus mengatur segalanya. Misalnya, keluarga, sahabat, keturunan, dan sebagainya. Kita tentu harus mencari jalan keluar. Jika terjadi sesuatu pada mereka, keluarga, sahabat, dan keturunan kita dapat terhindar dari malapetaka besar. Setelah semua orang membahas langkah-langkah khusus serangan balik, mereka bubar dan pergi untuk membuat pengaturan mereka sendiri. Lu Ming, Tang Feng dan Yan Heng juga telah kembali ke alam semesta purba. Mereka juga punya urusan mereka sendiri yang harus diatur. Terutama Tang Feng dan Lu Ming, yang memiliki keluarga, teman, dan murid mereka sendiri. Mereka perlu membuat pengaturan. Pada akhirnya, mereka mengatur agar keluarga, teman, dan murid-murid mereka tinggal di Sekte Pemurnian Biru. Pecahan tempat Sekte Pemurnian Biru berada sangat besar, cukup untuk menampung banyak orang. Terlebih lagi, Lu Ming telah mengutus 6 orang samsara tingkat Raja Abadi yang gugur untuk menjaga tempat ini, 2 di antaranya merupakan Raja Abadi Transformasi 9. Jika mereka dikalahkan, benua Liao Chang dapat bersembunyi di kehampaan yang tak berujung, seperti Sekte Liao Chang di masa lalu. Bahkan ras surga akan merasa sulit untuk menangkap mereka. Setelah semuanya diatur, lebih dari 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, Lu Ming tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan kelopak matanya bergerak. Ia merasakan hawa dingin di hatinya. Ia merasakan bahaya yang kuat akan datang. Apa yang terjadi? Apakah operasi ini akan sangat berbahaya dan akan gagal? Lu Ming bergumam tetapi segera menggelengkan kepalanya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Serangan balik mereka seharusnya terjadi 5 hari kemudian, tetapi perasaan ini akan segera menghampiri mereka. Mungkinkah perkemahan jiwa dewa akan bergerak mendahului mereka? Itu salah. Tujuan dari perkemahan jiwa dewa adalah untuk menggunakan mereka sebagai senjata dan membiarkan mereka menyerang kosmos besar Cakrawala terlebih dahulu untuk menguji kedalaman kosmos besar Cakrawala. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang terlebih dahulu. Kecuali, tatapan Lu Ming tiba-tiba terfokus. Kecuali ada pengkhianat di antara mereka yang memberitahu perkemahan jiwa dewa tentang rencana mereka terlebih dahulu, perkemahan jiwa dewa tidak akan menyerang mereka terlebih dahulu. Serangga abadi kosmos yang agung. Hal pertama yang terlintas di benak Lu Ming adalah serangga abadi kosmos besar. Hanya serangga abadi kosmos besar yang kemungkinan besar memiliki pengkhianat. Lu Ming segera mencari Tang Feng dan Yan Heng dan memberitahu mereka tentang perasaannya. Adapun Fei Yao, Hun Ming, dan yang lainnya, mereka tidak lagi berada di alam semesta purba. Sebaliknya, mereka berpartisipasi dalam formasi susunan gabungan dari berbagai alam semesta besar. Dewa sejati dan Raja Abadi tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam semesta setengah langkah sendirian. Oleh karena itu, untuk menghindari serangan diam-diam oleh perkemahan jiwa surgawi, yang dapat membunuh Dewa sejati dan Raja Abadi, 10.000 roh, serangga abadi, dan alam semesta daratan yang tidak ternoda telah bergabung dan membentuk susunan abadi yang besar. Para dewa sejati, Raja Abadi, dan bahkan banyak dewa semu bekerja sama untuk memperkuat dan menyempurnakan susunan agung. Mereka juga tinggal di dalam susunan agung setiap saat untuk menghindari serangan.
Dapat dikatakan bahwa para elit di berbagai kosmos besar sebagian besar berada dalam susunan besar itu, kecuali mereka yang mereka sembunyikan. Pada tingkat kultivasimu, mustahil bagimu untuk salah. Mungkin, seperti yang kau pikirkan, benar-benar ada pengkhianat. Mari kita segera hubungi Permaisuri Yao, Kaisar Roh, dan Kaisar Alam Semesta Serangga Abadi. Tang Feng membuat keputusan yang cepat. Tang Feng sendiri juga merupakan orang yang memiliki kepekaan spiritual yang sangat tajam. Ketika bahaya datang, ia seringkali dapat merasakannya terlebih dahulu. Kali ini, dia merasakan hal yang sama seperti Lu Ming, namun tidak sekuat yang dirasakan Lu Ming. Segera mereka mengirimkan pesan untuk mengumpulkan semua kaisar tertinggi. Tak lama kemudian, Kaisar Giok, Kaisar Roh, dan Hun Dun datang lagi, diikuti oleh Kaisar Reruntuhan, Raja Semut, Ibu Permaisuri, dan Kaisar Reruntuhan. Masih ada 5 hari lagi sebelum tanggal yang disepakati. Mengapa kalian mengumpulkan kami di sini dengan tergesa-gesa? Kaisar Reruntuhan adalah orang pertama yang berbicara. Di mana Raja Kalajengking? Mengapa dia tidak datang? Lu Ming tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik beberapa orang dari alam semesta cacing abadi dan bertanya. Saya tidak yakin. Beberapa waktu lalu, Raja Kalajengking meninggalkan alam semesta serangga abadi bersama keluarga dan murid-muridnya. Mungkin dia masih mengurus mereka dan belum kembali ke alam semesta serangga abadi. Raja Semut menjelaskan, masih belum kembali. Ekspresi Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya berubah. Wajar saja jika dikatakan bahwa dengan kultivasi mereka, kecepatan mereka telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dengan satu langkah saja, mereka akan menempuh jarak yang jauh. Tidak akan butuh waktu lama untuk mengatur keluarga dan murid-murid mereka. Sekarang Kaisar Kalajengking belum juga kembali, mereka tak dapat menahan diri untuk berpikir berlebihan. Saya punya firasat buruk, Lu Ming mengungkapkan perasaannya. Wajah Raja Semut, Kaisar Boneka, dan yang lainnya juga berubah. Mereka telah hidup lama dan telah melihat banyak hal. Tentu saja, mereka tahu bahwa beberapa orang dilahirkan dengan indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir bahwa Lu Ming salah. Mungkinkah Kaisar Kalajengking? Raja Semut pun langsung teringat pada si pengkhianat, dan raut wajahnya pun menjadi jelek. Jika Raja Kalajengking benar-benar mengkhianati kita dan bergabung dengan perkemahan jiwa surgawi dengan pengkhianatannya sebagai alat tawar-menawar, perkemahan jiwa surgawi mungkin akan menerimanya. Maka, perkemahan jiwa surgawi pasti akan menyerang lebih dulu. Kata Kaisar Giok, tidak bagus, formasi abadi. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Jika perkemahan jiwa surgawi menyerang terlebih dahulu, mereka punya 2 pilihan. Satu adalah menyerang alam semesta setengah langkah, dan yang lainnya adalah menyerang susunan abadi. Hal ini terjadi karena semua elit dari berbagai kosmos besar berkumpul dalam susunan abadi. Jika mereka membunuh semua elit di berbagai kosmos besar dalam susunan abadi, mereka, yang merupakan alam semesta setengah langkah, akan sendirian. Ayo kita pergi dan periksa formasi abadi dulu. Kata Tang Feng. Kerumunan itu tidak berhenti dan bergegas menuju deretan abadi. Mereka sangat cepat, dan susunan abadi itu tidak jauh dari serangga abadi 10.000 roh dan alam semesta lainnya, jadi mereka tiba dengan sangat cepat. Dari kejauhan, mereka bisa melihat beberapa sosok besar berdiri di kehampaan yang kacau. Mereka memancarkan cahaya abadi yang tak terbatas dan menyerang susunan abadi. Itu adalah alam semesta setengah langkah dari perkemahan jiwa dewa. Sementara itu, susunan abadi yang didirikan oleh 10.000 roh, serangga abadi, dan alam semesta tanah yang murni telah diaktifkan sepenuhnya. Susunan abadi ini dibangun dengan ratusan senjata abadi sebagai dasarnya, 200 raja abadi, dan puluhan ribu abadi sejati. Di antara mereka, ada lebih dari 1 juta kuasi abadi. Senjata abadi bersinar dan cahaya abadi memenuhi udara. Lebih dari 200 raja abadi, puluhan ribu dewa sejati, dan jutaan dewa semu melancarkan serangan habis-habisan untuk mengaktifkan susunan abadi. Susunan abadi memancarkan cahaya tak terbatas dan menahan serangan alam semesta setengah langkah. Lu Ming dan yang lainnya menghela napas lega. Tampaknya mereka telah tiba tepat waktu. Jiwa-jiwa dewa baru saja bergerak dan belum menembus susunan abadi mereka. Membunuh. Tang Feng mengeluarkan lolongan panjang dan langsung menyerang dari jauh. Cahaya pedang menembus kehampaan yang kacau dan ki yang kacau, menebas ke arah alam semesta setengah langkah yang telah menyerang.
Alam semesta setengah langkah itu merupakan pusat kekuatan dari alam semesta cahaya suci. Alam semesta cahaya suci adalah yang tercepat di perkemahan jiwa surgawi. Jelaslah bahwa mereka telah tiba lebih dulu. Mereka tidak mau repot-repot terus menyerang formasi abadi dan menghalangi cahaya pedang. Bab 5661, Pertempuran Kacau Setengah Langkah Meletus. Mundur. Ketika mereka melihat Luming dan yang lainnya mendekat, beberapa alam semesta setengah langkah dari kosmos cahaya suci yang agung mundur dengan cepat. Adapun Luming dan yang lainnya, mereka bergegas secepat kilat dan mendarat di depan susunan abadi untuk memastikan keselamatannya. Mari kita bunuh alam semesta setengah langkah dari alam semesta cahaya suci terlebih dahulu. Berhenti. Luming berteriak dan membaca kitab suci kekosongan. Dia hendak mengejar tetapi segera merasa ada yang tidak beres. 3 alam semesta setengah langkah dari alam semesta cahaya suci berhenti. Pada saat yang sama, Luming merasakan bahwa ada banyak aura mengerikan yang dengan cepat mendekat dari kekosongan kacau di sekitarnya. Semuanya memiliki aura setengah langkah alam semesta. Pada saat berikutnya, banyak sosok besar muncul di samping 3 alam semesta setengah langkah dari alam semesta cahaya suci. 4, 5, 6. Sosok-sosok itu semakin banyak jumlahnya. Akhirnya, ada 15 sosok yang berdiri berdampingan. Aura mereka yang luar biasa mendorong ki yang kacau di sekitarnya, memperlihatkan area vakum yang luas. Di antara mereka, Yihehun tidak termasuk dalam 5 kosmos besar. Laut Pegunungan Kosmos yang agung memiliki 4. Ada 3 dari kosmos besar cahaya suci dan 2 dari kosmos besar giok murni, jadi totalnya ada 14. Ada satu lagi, Raja Kalajengking. Luming, Tang Feng, Raja Semut, Kaisar Reruntuhan, dan yang lainnya semua memandang ke arah Raja Kalajengking. Raja Kalajengking, kau telah mengkhianati kami. Raja Semut meraung dengan marah. Hehe, kamu benar-benar ingin mengikuti beberapa bocah nakal untuk menyerang balik berbagai kosmos besar jiwa surgawi. Kamu terlalu bodoh. Tentu saja aku tidak bisa mengikutimu sampai mati. Kaisar Kalajengking mencibir. Kami memberimu kesempatan untuk hidup dengan membiarkanmu menyerang kosmos. Karena kau tidak menghargainya, maka kalian semua bisa mati. Tidak buruk menjadi boneka mayat kami. Bibir Hun Yiming tersenyum, dan tatapannya dingin. Dalam kosmos jiwa dewa yang agung, status Hun Yiming adalah yang kedua setelah Hun Yihe. Bang bang bang, 15 alam semesta setengah langkah dari perkemahan jiwa surgawi melangkah maju. Kekosongan bergetar dan aura tak terbatas menekan ke arah Luming dan yang lainnya. Hanya ada 10 orang di pihak Luming. Jumlah mereka lebih sedikit daripada pihak lainnya. Mereka merasakan tekanan luar biasa besarnya. Mereka semula berencana untuk menunggu 5 hari hingga 2 alam semesta setengah langkah dari alam semesta jernih atas tiba sebelum mengambil tindakan. Dalam kasus itu, dengan Scorpion King, mereka akan memiliki total 13 alam semesta setengah langkah, yang sangat kuat. Namun sekarang, 2 alam semesta setengah langkah dari Sang King belum tiba, dan Raja Kalajengking telah bergabung dengan kubu pihak lain. Lebih jauh lagi, rencana serangan mendadak telah berhasil. Ini telah menjadi konfrontasi langsung, dan mereka sepenuhnya berada di pihak yang pasif. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di belakang 15 alam semesta setengah langkah dari perkemahan jiwa surgawi. Kemudian, susunan besar muncul dari ki yang kacau. Itu adalah susunan abadi raksasa yang didirikan oleh makhluk dao abadi dari perkemahan jiwa dewa. Kali ini, kem jiwa dewa bisa dikatakan keluar dengan kekuatan penuh. Kita sudah sampai. Ayo kita lakukan dan singkirkan mereka. Teriak Hun Yiming. Luming dan yang lainnya merasakan kekosongan itu terbalik. Lingkungan sekitar telah berubah drastis. Seolah-olah mereka telah pindah dari tempat asal mereka ke kekosongan lain. Kemudian, binatang-binatang purba raksasa muncul di kehampaan di sekitar mereka dan menerkam ke arah mereka. Ini adalah alam ilusi dari kosmos agung jiwa surgawi. Binatang purba ini dapat beralih antara ilusi dan nyata, jadi mereka memiliki kekuatan ofensif yang hebat. Berhati-hatilah. Kaisar Langit mengingatkan. Dengan mengangkat tangannya, dia menebas cahaya pedang yang tak terbatas, menyebabkan puluhan binatang purba meledak. Pada saat yang sama, Luming dan yang lainnya menyerang bersama-sama. Dalam sekejap, ratusan binatang purba seukuran bintang diledakkan. Namun, binatang purba ini seperti hantu.
Setelah diledakkan, mereka berubah bentuk dan terus menyerang Luming dan yang lainnya. Ini adalah realitas ilusi. Mungkin tampak seperti ilusi, tetapi jika seseorang ceroboh dan diserang oleh binatang buas kuno ini, binatang buas kuno ini akan segera berubah menjadi nyata dan meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat yang sama, jumlah binatang purba di sekitarnya meningkat, dan banyak sinar cahaya muncul. Mereka seperti jarum tipis yang tajam, menusuk ke arah kelompok itu. Ini adalah serangan jiwa. Kekosongan di sekitarnya terus berubah. Serangan terhadap mereka menjadi semakin kuat. Setelah jarum tipis yang seperti sinar cahaya muncul, Luming merasakan tekanan dalam kehampaan meningkat tajam. Tekanan yang mengerikan terus menekan mereka dan jiwa abadi mereka. Orang-orang dari alam semesta jiwa surgawi harus bekerja sama untuk membangun wilayah jiwa surgawi. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikannya. Jika tidak, kita akan menjadi lebih pasif dan mengganggu mereka. Raja Semut berteriak dengan cemas. 5 alam semesta setengah langkah dari kosmos agung jiwa surgawi telah bergabung untuk mendirikan domain jiwa surgawi. Di dalam domain jiwa surgawi, seseorang dapat terus-menerus melepaskan serangan jiwa dan menekan jiwa abadi lawan. Pada saat itu, mereka akan diselimuti oleh wilayah jiwa surgawi, dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Merusak. Tang Feng melolong. Bayangan pedang muncul di tubuhnya. Ini adalah jiwa pedangnya yang abadi. Jiwa pedang abadi itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit, ingin menghancurkan segalanya. Kehampaan itu bergetar hebat, seolah-olah kabut telah terbelah. Mereka melihat lebih dari selusin sosok berdiri di depan mereka. Sebelumnya, dia sama sekali tidak bisa melihat sosoknya. Sekarang, dia bisa melihatnya. Meskipun masih sedikit kabur, itu sudah cukup untuk mengunci posisi pihak lain. Membunuh. Lu Ming berteriak. Dia memegang tombak Dark Phoenix dan membaca kitab suci kekosongan. Dia melangkah maju dan melesat ke arah 5 Kaisar dari kosmos agung jiwa surgawi. Dia ingin mengganggu wilayah jiwa surgawi pihak lain. Hentikan mereka. Hun Yiming berteriak dingin. Lu Ming, hidupmu adalah milikku. Seorang ahli dari kosmos besar cahaya suci telah mengunci Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming menyerangnya, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia memegang pedang abadi berwarna putih bersih dan menebas kepala Lu Ming. Lu Ming menusukkan tombaknya dan mengenai pedang abadi milik pihak lain. Dengan bunyi dentang, tubuh Kaisar Kosmos Agung Cahaya Suci bergetar hebat dan dia mundur. Lengan yang ia gunakan untuk memegang pedang bergetar, dan darah merembes keluar dari sela-sela ibu jari dan telunjuknya. Ia dapat dengan jelas merasakan retakan pada tulang lengannya. Dalam konfrontasi langsung, dia terluka dalam satu gerakan. Namun dia tidak sempat terkejut karena cahaya pedang yang mengerikan sudah menebasnya. Kilatan pedang ini tentu saja adalah kilatan pedang Xuan Yuan yang telah dilemparkan Lu Ming. Kilatan itu menyerang hampir bersamaan dengan tombak laut gelap dan lawan tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Kaisar, kosmos cahaya suci ini terbagi menjadi 2. Bagaimana itu mungkin? Di sekeliling mereka, murid-murid dari para prajurit perkemahan jiwa surgawi tingkat alam semesta setengah langkah lainnya berkontraksi cepat karena terkejut. Mereka berdua adalah alam semesta setengah langkah, dan mereka semua adalah tokoh luar biasa di lautan alam semesta. Mereka adalah tokoh utama yang telah menekan era-era besar yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa lebih buruk dari yang lain? Kekuatan tempur banyak orang serupa, dan untuk menentukan pemenangnya, biasanya dibutuhkan banyak gerakan. Tapi sekarang, setengah langkah ke alam semesta dibagi 2 oleh Lu Ming dalam 2 gerakan. Dan Lu Ming hanya seorang raja abadi dengan 9 transformasi. Ini sungguh luar biasa. Hentikan dia. Hun Yiming meraung. Sambil menyiapkan wilayah jiwa surgawinya, dia melancarkan serangan jiwa ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, Kaisar, dari kosmos agung cahaya suci juga menyerang Lu Ming. Adapun orang yang telah terbelah 2 oleh Lu Ming, dia adalah kosmos agung setengah langkah dan tentu saja tidak bisa mati begitu saja. Dia dengan cepat pulih dan menyerang Lu Ming.